Di menara luar angkasa paling menonjol di kantor pusat Angel Enterprises, ada poster raksasa yang diambil oleh Charlotte. Duduk di kantornya, Airo memandangi serangkaian pesan yang dikirim Tiago dan tak dapat menahan senyum tipis. Dia memintaku mengganti rugi, ya. Namun, tindakan Tiago masih cukup pantas, kata asisten Airo pelan, berdiri di sampingnya. Katakan pada Tiago bahwa Angel Enterprises bersedia menyumbangkan kapal induk berpola sihir kelas King Estrone kepada militer secara gratis. Namun, syaratnya dia harus benar-benar memahami posisinya. Ailuo menginstruksikan asistennya setelah berpikir sejenak. Kata-kata Aurora cukup terselubung. Bagian pertama adalah janji manis, sementara bagian kedua adalah peringatan keras. Ia berharap Tiago tidak mengulangi kesalahan mantan presiden dan mendukung kekaisaran Lord Aeron. Jika ia tidak mendukungnya, maka ia harus berhati-hati. Dengan cara ini, 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Kekaisaran Lord Aeron hampir sepenuhnya kembali normal, wilayahnya pada dasarnya telah terbentuk, dan 3 kelompok utama, kelompok ular, kelompok pemburu, dan pangkalan angkatan laut, juga telah sepenuhnya memasuki tahap produksi skala penuh. Secara khusus, grup Tianxie telah kembali menerima pasokan es abadi dari Xiao Hong, dan berbagai mekanisme pola magis telah mulai diproduksi dalam skala besar. Selain terus meneliti dan memproduksi kapal perang berpola sihir, pangkalan angkatan laut juga mulai melanjutkan produksi kapal perang Lige. Bahkan investor malaikat telah mulai menempatkan pesanan di pangkalan angkatan laut, dan kedua belah pihak sedang dalam diskusi lebih lanjut. Kesimpulannya, Kekaisaran Lord Aeron saat ini, setelah meniru sistem Uni Apen ini, telah memulai pembangunan yang komprehensif. Hal ini berlaku untuk semua industri. Bahkan Serpent Group, Hunter Group, dan pangkalan angkatan laut siap menjadi 3 raksasa Kekaisaran Lord Aeron. Mengikuti tepat di belakang ketiga raksasa ini adalah perusahaan menengah yang sangat kompetitif. Xiao Hong dan bahkan pemerintah Kekaisaran tidak memaksakan pembatasan apapun pada hal ini, karena hanya mekanisme persaingan dan eliminasi yang brutal yang dapat memungkinkan Kekaisaran Lord Aeron bangkit dengan cepat. Adapun perusahaan-perusahaan yang berkembang dengan memonopoli sumber daya nasional, mereka sama sekali tidak diizinkan di Kekaisaran Lord Aeron. Sekali lagi, fondasi Kekaisaran Lord Aeron adalah membangun bangsa melalui kerja keras, menekankan persaingan ketat dan prinsip survival of the fittest. Setiap industri bertekad untuk menyingkirkan mereka yang menduduki posisi tanpa berkontribusi apapun. Xiao Hong sendiri juga sama. Jika dia tidak cukup baik, dia harus mundur. Biarkan yang mampu naik ke puncak. Hanya dalam 3 bulan, perbendaharaan kerajaan Lord Aeron telah menjadi sangat penuh, dan kesejahteraan warga telah mulai didistribusikan seperti yang diharapkan. Sekarang semua sekolah beroperasi normal dan warga telah tenang. Xiao Hongcai mulai memerintahkan pembangunan pangkalan militer. Saat ini, populasi Kekaisaran Lord Aeron, tidak termasuk puluhan juta orang di planet Demonbon dan 18 miliar orang Sangbang yang telah meninggalkan Kekaisaran Lord Aeron dengan segala cara untuk kembali ke kerajaan kebenaran sejati Sangbang, telah dipertahankan pada sekitar 7 miliar. Sebagian besar dari 7 miliar orang ini adalah orang-orang miskin yang tidak mampu pergi, dan di kerajaan Sangbang Zenyi, mereka dianggap sebagai kelas rakyat jelata terendah. Kini setelah menikmati tunjangan kesejahteraan penuh, kehidupan mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Setidaknya mereka terbebas dari penindasan, dari segala pembatasan ketat, dan dari cahaya terang Dewa Augustus. Mereka dapat hidup bebas dan setara. Anak-anak juga menikmati 12 tahun pendidikan gratis dan berkualitas tinggi. Baru pada titik inilah orang-orang miskin dari kelas atas tiba-tiba merasa bahwa mereka hidup seperti manusia, sedikitnya mampu memperoleh rasa hormat, dan bahkan merasa bahwa bertahan adalah hal yang paling beruntung di dunia. Semua orang bilang Xiao Hong itu setan. Tapi benarkah itu? Kalaupun memang begitu, ya sudahlah. Setidaknya mereka sekarang punya rumah besar untuk ditinggali dan makanan enak. Mereka berani bilang tidak kepada siapapun. Dengan semua ini, apalagi yang bisa diminta orang miskin? Di dalam istana kerajaan kota Valet, Xiao Hong mengamati data yang ditampilkan di panel rune sihir komunikasi. Perekonomian Kekaisaran Lord Aeron sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Akhirnya, senyum mulai muncul di wajahnya yang lesu. Akhir-akhir ini, selain Kang Yu yang sering mendesak Xiao Hong untuk mengembalikan uangnya, ia benar-benar tidak perlu khawatir. Perasaan yang ada adalah bahwa Kekaisaran Lord Aeron sekarang seperti api kecil yang secara bertahap tumbuh lebih kuat. Namun, pada saat itu, Zuki, Menteri Luar Negeri Kekaisaran Lord Aeron, masuk lagi. Setelah membungkuk sedikit kepada Xiao Hong, ia melaporkan dengan ekspresi gugup yang mulia, meskipun Osein dari Uni Apen ini melobi dengan keras, pemungutan suara parlemen masih gagal mencapai setengahnya.
Ketua Parlemen Ancarei sekali lagi menolak legitimasi kami sebagai sebuah bangsa. Lebih lanjut, Kerajaan Leman, atas nama Parlemen Uni Macan, menyita sejumlah armada transportasi kami, dengan alasan bahwa kami tidak memiliki hak perdagangan antar bintang yang sah. Bang! Hampir tepat setelah Zuki menyelesaikan laporannya, Xiao Hong menggebrak meja dengan keras, wajahnya memucat orang pembawa sial. Kapan ini akan berakhir? Apa kau memanfaatkanku? Para pejabat tinggi lainnya di aula David gemetar mendengar ketukan itu. Tak heran jika Xiao Hong sangat marah. Ini sudah ke-8 kalinya dalam 3 bulan. Setiap kali Xiao Hong sedang senang, Dewan Persatuan Harimau akan bertindak aneh dan membuat masalah. Kali ini bahkan lebih keterlaluan. Mungkin karena Kekaisaran Lord Aeron tidak bereaksi, mereka langsung mulai merebut armada transportasi Kekaisaran Lord Aeron. Benarkah begini cara dunia menindas orang jujur manusia? Perintahkan armada sayap pantang menyerah, ksatria pemakaman, serikat pembasmi, dan 20.000 legiun prajurit berbaju zirah yang tangguh untuk segera kembali ke Bintang Ibel. Xiao Hong, setelah mencapai batasnya, akhirnya mengeluarkan perintah ini. Mendengar Xiao Hong mengeluarkan perintah seperti itu, ekspresi semua orang di David Hall berubah, seolah-olah mereka mendapat firasat tentang sesuatu. Yang mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Elf cepat melangkah maju dan bertanya. Ada pertanyaan tentu saja, kami butuh persetujuan Dewan Persatuan Harimau, jawab Xiao Hong, wajahnya sangat muram. Kata-kata Xiao Hong terdengar sederhana, tetapi Elf dan semua orang tampaknya dapat merasakan apa yang ada di belakang mereka. Yaitu menyerang lokasi Dewan Serikat Harimau, Kerajaan Keadilan Leman. Faktanya, belum ada serikat yang melakukannya, dan konsekuensinya belum diketahui. Faktanya, saat ini, inilah satu-satunya pilihan. Hampir mustahil mengharapkan anggota parlemen dari Uni Berbabaru, Uni Asia, dan Uni Merah menyetujui permintaan pembentukan Kekaisaran Lord Aeron. Dan jika ini terus berlanjut, Kekaisaran Lord Aeron akan dikenakan banyak pembatasan, yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Setidaknya, warga negaranya sendiri tidak akan terlindungi, dan navigasi kapal dagang akan menjadi masalah besar. Seiring berlalunya hari dan armada Indomitable Wings serta kapal pengangkut pasukan tiba di orbit jauh Demon Star, kapal terapung Xiao Hong segera berlabuh dengan Indomitable Wings. Saat memasuki ruang kendali Unyilding Wings, Xiao Hong segera memerintahkan Arnos untuk menuju ke Kerajaan Leman. Dalam perjalanan ke sini, Arnos sudah mengetahui seluruh ceritanya dan tentu saja dipenuhi rasa kesal. Tindakan Xiao Hong memang sesuai keinginannya, jadi Arnos mematuhi perintah Xiao Hong sepenuhnya dan segera memerintahkan armada Unyilding Wings untuk menuju Kerajaan Lemang. Kerajaan Leman terletak di pusat alam semesta Tiger, di sebelah timur Kekaisaran Lord Aeron. Letaknya tidak jauh dari Kekaisaran Lord Aeron. Kerajaan ini dapat dicapai dengan berlayar dari wilayah Saint Nistar dan kemudian melalui Kadipaten Sunny di North Ounian. Perjalanan ini hanya memakan waktu 2 hari. Saat Xiao Hong secara pribadi memimpin armada Unyilding Wings untuk berlayar, Otto dan Elf diam-diam setuju dan secara diam-diam memerintahkan semua pasukan Lord Aeron untuk bersiap berperang. Mereka sadar betul bahwa perjalanan Xiao Hong mungkin akan menimbulkan masalah besar. Tentu saja, Kekaisaran Lord Aeron sama sekali tidak takut perang. Musuh mereka terbatas, jadi biarkan mereka bertarung jika mereka mau. Fakta bahwa Kekaisaran Lord Aeron tidak diakui ketika kembali ke tanah airnya sendiri, tetapi malah mempersulit mereka, sungguh keterlaluan. Penyitaan armada transportasi, yang mengakibatkan cedera pada awaknya, tidak dapat ditoleransi oleh negara manapun yang bermartabat, terutama jika dilakukan atas nama Dewan Persatuan Harimau. Di Saint Ping, yang terletak di Kerajaan Leman, masalah pendirian Kekaisaran Lord Aeron telah menemui jalan buntu yang sangat parah, dengan 6 serikat besar terbagi langsung menjadi 2 faksi, terkunci dalam konfrontasi sengit. Faktanya, Dewan Serikat Harimau tidak pernah memainkan peran yang baik bagi Kekaisaran Lord Aeron dan Xiao Hong. Dari invasi Skyrim, penempatan Mohaton, hingga pengusiran penduduk Lord Aeron, apa yang telah dilakukan Dewan Serikat Harimau. Setelah Lord Aeronia merebut kembali wilayah mereka yang sah, mereka menghadapi kesulitan di setiap kesempatan. Terlebih lagi, Adipati Agung Kerajaan Ramon, yang juga merupakan pejabat tertinggi Kerajaan Ramon, jelas-jelas berpihak pada Aliansi Merah. Tepat pada saat ini, di Aula Dewan Parlemen Bersatu, di layar utama, Osain yang baru diangkat menyampaikan pidato penuh semangat di hadapan para anggota Parlemen Bersatu Tiger, ekspresinya tajam dan tak tergoyahkan, sama sekali tidak menunjukkan jejak kegugupan yang ditunjukkannya di hadapan Green. Sejak zaman dahulu, wilayah tempat Kekaisaran Lord Aeron berada selalu menjadi wilayah Kekaisaran Lord Aeron. Jika seorang bandit mencuri harta orang lain,
dan sekarang orang itu menginginkannya kembali. Apakah itu ilegal? Dulu ketika kerajaan Gao Xiang Zenyi mengusir Lord Daeron, di mana kalian? Bukankah kalian masih membiarkan kerajaan Gao Xiang Zenyi memiliki status yang sah dulu ketika kerajaan Sangbang Zenyi mengejar Xiao Hong? Bukankah kalian juga mengakui status sah kerajaan Sangbang Zenyi? Kemana perginya hukum Dewan Persatuan Harimau? Apakah timbangan bintang Sein Ping mulai miring? Osain berbicara dengan fasih. Dalam hal kefasihan, setiap presiden Uni Apen ini luar biasa. Jika tidak, mereka tidak akan pernah menang dalam pidato kampanye dan debat presiden. Tindakan kerajaan Sangbang Zenyi dan kerajaan Gao Xiang Zenyi memang tidak pantas, tetapi bagaimana Anda menjelaskan pembantaian tidak manusiawi yang dilakukan Xiao Hong dan klannya terhadap kerajaan Gao Xiang Zenyi, yang membantai 250 juta warga sipil Gao Xiang dalam seminggu? Seorang anggota parlemen kerajaan Sangbang Zenyi bertanya secara retoris. Pembantaian pemusnahan. Baiklah, kalau begitu katakan padaku. 1000 tahun yang lalu, Kekaisaran Lord Daeron berpenduduk ratusan miliar jiwa. Sekarang, hanya tersisa 120 juta jiwa. Kemana perginya ratusan miliar jiwa itu? Bukankah mereka semua dibantai oleh Aliansi Merah, Aliansi Beba Baru, dan Aliansi Asia? Lagi pula, aku punya bukti konklusif bahwa Aliansi Merah telah mengubah penduduk Lord Daeron menjadi boneka untuk dijual. Ini adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Sekarang aku memohon kepada Ketua Dewan Ankeri untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Aliansi Merah dan menanganinya sesuai dengan peraturan Dewan Persatuan Tiger Universe, desak Osain dengan agresif. Saat berikutnya, melihat sekeliling layar cahaya utama di aula parlemen bersatu, layar cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, merekam secara rinci proses prajurit Gao Xiang membuat boneka, bimbingan teknis yang diberikan oleh orang-orang kerajaan Sangbang Zenyi, proses jual beli boneka Aliansi Cie, dan bahkan daftar transaksi. Ini, ketika An Kairui melihat bahwa Osain telah memberikan bukti yang tak terbantahkan, dia tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, wajahnya penuh dengan keseriusan. Secara logika, kejahatan terhadap kemanusiaan seharusnya dikenakan sanksi yang tegas, tetapi para anggota dewan ini sekarang terikat erat dalam dua kelompok yang jumlahnya hampir sama, sehingga usulan apapun terkait Kekaisaran Lord Daeron tidak mungkin lolos. Pembicaraan Kerui, apa yang Anda ragukan? Sikap agresif Osain dengan sempurna menunjukkan kewibawaan Federasi Apen ini. Namun, tepat ketika Dewan Persatuan Harimau menemui jalan buntu untuk yang kesekian kalinya, layar lain di aula dewan tiba-tiba muncul. Di layar tersebut, Kepala Pertahanan Republik Leman, mengenakan seragam Republik Leman, dengan lambang bersisik emas di bahunya. Pembicaraan Kerui, situasinya telah berubah. Armada patroli kami tiba-tiba menemukan bahwa armada Unyilding Wings dari Kekaisaran Lord Daeron telah memasuki wilayah kerajaan Leman dan sedang menuju Sein Ping Star, kata Direktur Pertahanan. Suara mendesing. Hampir pada saat Menteri Pertahanan mengucapkan kata-kata itu, gedung parlemen yang sebelumnya ramai menjadi sunyi, dan para anggota parlemen yang sebelumnya sok mengubah ekspresi mereka. Xiao Hong sedang menuju bintang Seng Ping. Apa rencana orang ini? Itulah pertanyaan yang ada di benak semua orang. Selain itu, rasa ngeri mulai merayapi hati mereka, karena mereka tahu betul bahwa Xiao Hong adalah tipe orang yang bisa menyebabkan apa saja. Jika dipaksa hingga batasnya, ia akan membawa malapetaka kemanapun ia pergi. Bukan hanya para anggota Kongres. Bahkan Osei, yang ada di layar, merasakan gelombang pusing setelah mendengar ini, memimpin armadanya menuju Sein Ping Star. Tampaknya sudah jelas apa yang sedang direncanakan Xiao Hong. Menyerang Sein Ping Star. Bagaimana kalau terjadi pembantaian lagi? Dia bahkan tak bisa membayangkan akibatnya. Kali ini, dia benar-benar mengerti bahwa Xiao Hong bukan orang yang mudah ditaklukkan. Sekarang lihat Ancare. Saat ini, raut wajahnya berubah pucat pasi. Di masa lalu, Republik Leman, yang mengandalkan status ini, bagaikan orang suci di alam semesta harimau. Tak ada negara atau bahkan aliansi yang berani menyinggungnya, dan ia selalu memancarkan aura superioritas. Jumlah pasukannya sangat terbatas. Bayangkan sebuah negara dengan hanya 3 planet layak huni, berapa banyak pasukan yang dapat didukungnya. Negara ini hanya memiliki 3 kapal perang bertatahkan sihir, dan aliansi lain juga telah mengirimkan kapal perang bertatahkan sihir untuk perlindungan. Namun, jumlah totalnya tidak lebih dari 30, dan 20 di antaranya saat ini bahkan tidak berada di wilayah Republik Leman. Faktanya, tak seorang pun dapat percaya bahwa ada orang bodoh yang mau menimbulkan masalah bagi Republik Leman. Namun kini, beberapa orang bodoh telah muncul, dan mereka bahkan telah memobilisasi armada elit negara mereka. Orang pembawa sial, ini merepotkan. Seorang Kairui tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Sebagai negara yang benar-benar netral di alam semesta harimau,
Kadipaten Laiman hampir tak memiliki pertahanan. Yang lebih penting lagi, melalui layar cahaya yang baru muncul, An Kairui dan semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Unyilding Wings, menggunakan taktik siluman, sudah sangat dekat dengan Saint Pink Star. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, mata mereka dipenuhi kengerian. Anggota parlemen yang sebelumnya agresif semuanya terdiam, menatap kosong ke arah gambar di layar. Kepala Pertahanan, Dewan Serikat Harimau tidak boleh membiarkan apapun terjadi. Tolong hentikan Ibel Xiaohong itu segera, kata An Kairui kepada Kepala Pertahanan. An Kairui sendiri tidak pernah menyangka bahwa suatu hari Xiaohong akan mengalihkan perhatiannya kepada Dewan Serikat Harimau, karena ia telah secara langsung menyebut Xiaohong sebagai Ibel. Ya, Direktur Pertahanan, dengan wajah muram, atau lebih tepatnya panik, menjawab lalu mengakhiri panggilan. Sementara itu, Adipati Agung Carlo dari Kerajaan Leman berada di tempat berlabuh kapal tempat 26 kapal pengangkut besar bertatahkan sihir dengan bendera Kekaisaran Lord Daeron, serta 4 kapal perang bertatahkan sihir, ditambatkan. Dari 26 kapal pengangkut berpola sihir besar, 2 membawa berbagai komponen yang terbuat dari paduan mikron, sementara 24 lainnya membawa rangkaian bahan berharga yang menakjubkan. Adapun para awak Kekaisaran Lord Daeron, mereka semua telah dibawa pergi dari kapal sihir mereka masing-masing, dan beberapa prajurit Lord Daeron masih terluka. Benar, meskipun kerajaan Leman sangat kaya, isi dari 26 kapal pengangkut besar ini tetap membuat Kasim Agung sangat iri, terutama logam paduan mikron dari kedua kapal pengangkut besar itu, yang merupakan harta tak ternilai bagi wilayah di luar Kekaisaran Lord Daeron. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya kerajaan Leman melakukan hal ini. Atas nama Dewan Harimau Bersatu, mereka telah menahan berbagai kekuatan besar yang bukan milik negara manapun untuk mendapatkan keuntungan besar. Adipati Agung Carlo masih ragu untuk merebut barang-barang dari Kekaisaran Lord Daeron kali ini, tetapi bahan-bahannya terlalu menggoda. Namun, pada saat itu, alarm yang memekakkan telinga tiba-tiba berbunyi di seluruh area berlabuh kapal besar itu, dan pada saat yang sama, rune sihir komunikasi Carlo juga tiba-tiba bergetar. Yang meminta panggilan itu adalah Direktur Jenderal Badan Pertahanan. Yang mulia, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Armada Unyilding Wings dari Kekaisaran Lord Daeron telah memasuki sistem bintang Holy Peace kita. Hampir seketika Carlo melakukan kontak, Direktur Pertahanan, yang bermandikan keringat, melapor kepada Kasim. Apa mendengar ini, Kasim Agung Carlo, yang matanya semula bersinar keemasan, membeku, matanya dipenuhi keterkejutan, dan ia bahkan sulit mempercayai telinganya. Republik Leman dikenal sebagai negara yang sepenuhnya netral di semesta harimau, dan tidak ada negara yang berani menyerangnya. Ini adalah pertama kalinya sebuah negara melancarkan invasi skala besar. Namun, invasi semacam itu sudah cukup untuk menimbulkan masalah besar bagi kerajaan Leman. Kali ini, tampaknya Carlo benar-benar memahami Xiaohong, artinya, jika diprovokasi, tak ada yang tak berani ia lakukan. Dewan Persatuan Harimau hanyalah dali belaka, dan Xiaohong menganggapnya sama sekali tidak efektif. Sementara itu, Xiaohong, yang mengenakan Unyilding Armor, berdiri dengan lengan disilangkan di ruang kontrol utama Unyilding, wajahnya tanpa ekspresi, diam-diam menatap keluar jendela observasi. Awak kapal lain di sampingnya sama-sama mahir mengoperasikan berbagai instrumen yang mengandung sihir, gerakan mereka teratur dan efisien, dan kerja sama serta koordinasi mereka tak tertandingi oleh awak kapal biasa. Perbedaan yang paling kentara dapat dilihat hanya dengan melihat mereka. Yang mulia, rune deteksi kami telah mendeteksi armada 6 kapal perang bertuliskan rune yang sedang mendekati kami. Sekitar 10 menit lagi, Arnos melaporkan kepada Xiaohong. Perintahkan mereka untuk minggir. Jika mereka bersikeras menghalangi jalan dan memasuki jangkauan serangan kita, segera basmi mereka, perintah Xiaohong, alisnya sedikit berkerut. Ya, Arnos menjawab tanpa ragu, mematuhi perintah Xiaohong tanpa bertanya, meskipun dia tahu persis apa yang mereka lakukan. Tepat saat Xiaohong mengeluarkan perintahnya, rune sihir komunikasi kapal, Unyilding, menerima permintaan panggilan. Setelah panggilan tersambung, orang yang menelepon adalah Direktur Pertahanan Kerajaan Keadilan Lemang. Xiaohong, apa sebenarnya yang kau coba lakukan dengan membawa armadamu ke Republik Lemang tanpa izin? Atas nama Dewan Persatuan Harimau, aku sekarang memerintahkanmu untuk segera mundur dari Republik Lemang. Masalah lainnya akan dimaafkan. Direktur Pertahanan memasang ekspresi tegas, memperingatkan Xiaohong kata demi kata, tetapi dalam hati, ia sudah merasa khawatir. Saat ini, yang bisa ia andalkan hanyalah netralitas mutlak bangsa dan prestise Dewan Persatuan Harimau. Jika Xiaohong tidak menerima ini, konsekuensinya
Tahukah kau betapa berbahayanya berbicara seperti itu kepadaku? Xiao Hong melirik dingin ke arah Direktur Pertahanan dan berkata perlahan, kata demi kata. Di sisi lain, Direktur Pertahanan, melihat tatapan dingin Xiao Hong dan kata-katanya yang tenang namun mengancam, tak kuasa menahan gemetar. Sikap garang yang ia tunjukkan sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Seperti kata pepatah, yang lembut takut pada yang keras, dan yang keras takut pada yang sembrono. Di Tiger Universe, Xiao Hong mungkin adalah orang gila yang paling menakutkan dan sembrono. Sekarang perintahkan pasukanmu untuk minggir, atau, kau tahu akibatnya, kata Xiao Hong dingin dan berat. Kata-kata dan tindakannya tidak menunjukkan tanda-tanda raungan, tetapi lebih mengerikan daripada memamerkan gigi dan mengacungkan cakarnya. Xiao Hong, tolong jaga ucapanmu. Kamu perlu tahu. Sebelum Direktur Pertahanan bisa selesai berbicara, Xiao Hong perlahan mengulurkan tangan dan memutuskan sambungan dengannya. Beberapa menit kemudian, melalui jendela observasi, Xiao Hong melihat 6 kapal perang berpola sihir di kejauhan, masih berbaris untuk menghadang Xiao Hong dan Bintang Sengping, dan terus-menerus membunyikan sinyal peringatan. Alis Xiao Hong sedikit berkedut, lalu ia mengangkat tangannya, menunjuk ke depan, dan memerintahkan, turunkan mereka semua. Hajar mereka sampai babak belur. Atas perintah Xiao Hong, ratusan lubang peluncuran jet tempur di kapal pantang menyerah yang besar tiba-tiba terbuka, dan kemudian jet tempur berpola sihir yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan langsung dari kapal pantang menyerah, menyerbu langsung ke arah armada Laimang. 18 kapal perang berpola sihir mengikuti dari dekat, dengan persenjataan yang sudah diaktifkan. Dalam sekejap mata, pesawat tempur dan drone berpola sihir antar bintang milik Indomitable Wings tiba, lalu melepaskan tembakan tanpa ampun, tanpa peringatan atau keraguan apapun. Sebelum armada Leman yang sok bisa bereaksi, salah satu kapal perangnya yang berpola sihir berubah menjadi bola cahaya oleh rentetan tembakan meriam, sangat terang di kehampaan, sebelum menuju ke kapal kedua. Ancarei, dan bahkan DPR, yang berlokasi di gedung parlemen Tiger United, menatap pemandangan di layar dengan ekspresi membeku, mata mereka terpaku pada gambar yang menakjubkan. Pada saat itu, tak seorang pun dapat mempercayai matanya Xiao Hong benar-benar telah melakukannya. Wajah An Kairui dipenuhi ekspresi serius. Saat ini, ia tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan Xiao Hong selanjutnya. Ketika kapal perang kedua yang bertatahkan sihir milik armada Leman juga meledak dalam kehampaan, para awak armada Leman, yang biasanya gagah perkasa, kini dipenuhi rasa takut menghadapi kematian. Jelas, Xiao Hong tidak seperti aliansi lain, yang akan menyerah pada armada Leman dan tidak menunjukkan belas kasihan. Keempat kapal perang bertatahkan sihir yang tersisa, menyadari situasi yang mengerikan, segera berbalik dan melarikan diri dalam kekacauan, memberikan kesan bahwa mereka telah lama keluar dari medan perang dan sama sekali tidak mampu bertarung, terutama melawan Unyilding Wings. Sesaat kemudian, armada Unyilding Wings muncul tepat di tempat peristirahatan di tepi Saint Peace Star yang jauh. Bersamaan dengan itu, lebih dari selusin kapal pengangkut pasukan besar, dikawal oleh pesawat tempur berpola sihir antar bintang, melintasi atmosfer Saint Peace Star secara langsung. Anggota Funeral Knights, Assassin's Guild, dan bahkan Ligue Armor Legion, setelah melewati atmosfer Saint Peace Star, melompat keluar dari kapal pengangkut pasukan berpola sihir dan mendarat di sekitar lokasi konferensi gabungan Saint Peace Star. Menghadapi pasukan Laimang dan sejumlah kecil pasukan sekutu di Saint Ping Star yang mencoba menghalangi jalan mereka, mereka segera mulai membantai mereka tanpa menunjukkan belas kasihan. Baru sekitar setengah jam berlalu, pangkalan militer di dekat Dewan Serikat Harimau telah berubah menjadi lautan darah. Saat ini, jika Republik Leman diibaratkan sebagai seorang suci yang tak tersentuh, maka Xiao Hong akan memukulinya hingga menjadi kupu-kupu malam dan membantingnya ke tanah dengan paksa. Mereka tidak peduli pada siapapun dan tidak punya rasa malu sedikitpun. Aliansi lain tertegun sejenak oleh pemandangan itu. Sesuai kebiasaan Dewan Aliansi Harimau, dalam situasi ini, mereka seharusnya mengirim armada untuk memperkuat dan menyerang sayap pantang menyerah. Namun, siapa yang akan menjadi yang pertama menantang sayap pantang menyerah, dan yang pertama mati? Selain itu, BAFTA, Apennines, dan Kathmandu tidak akan tinggal diam. Pada saat ini, Republik Leman yang dulunya arogan dan seharusnya benar-benar netral telah diinjak-injak oleh Xiao Hong. 10 menit kemudian, para anggota Funeral Knights telah menyerbu ke United Council Hall, mengaktifkan rune pertempuran mereka dan berdiri diam di lorong antara tempat duduk mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang Kairui, yang duduk di kursi utama, memiliki Iron Man dan Scarface yang berdiri diam di belakangnya. Sementara itu,
Sambil menatap langit di atas lokasi Dewan Persatuan Harimau, perahu apung yang ditumpangi Xiao Hong perlahan mendarat di rerumputan indah Dewan Persatuan Harimau. Pepohonan yang indah diratakan oleh perahu apung, memberikan kesan liar dan sembrono. Saat palka kapal apung terbuka, Xiao Hong merapikan zirah pantang menyerahnya dan kemudian, dipandu oleh Master Wu, memasuki aula Dewan Persatuan Harimau. Saat Xiao Hong melangkah dengan tenang ke aula, perubahan halus mulai terlihat di wajah para anggota parlemen dari berbagai negara. Ekspresi mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Apa yang akan dia lakukan, pembantaian atau ancaman? Namun, apapun itu, saat Xiao Hong perlahan melangkah masuk, seluruh aula parlemen bersama langsung hening. Semua anggota merasakan tekanan luar biasa yang memancar dari tubuh Xiao Hong, memenuhi wajah semua orang dengan ketakutan yang tak berujung. Setelah melewati koridor panjang, Xiao Hong, yang mengenakan zirah pantang menyerah, perlahan melangkah ke podium di aula parlemen bersatu. Tatapannya menyapu ribuan anggota parlemen bersatu di hadapannya, akhirnya tertuju pada An Kairui. Sebaliknya, saat An Kairui melihat Xiao Hong menatapnya dengan tatapan dingin, tubuhnya langsung menggigil dan wajahnya langsung pucat pasi. Brengsek! Dengan suara gesekan logam, Xiao Hong perlahan mengeluarkan iman es dan meletakkannya secara horizontal di atas meja kayu di depannya. Meskipun Xiao Hong tidak mengatakan apa yang akan dilakukannya, semua orang tampaknya bisa merasakannya, dan untuk sesaat, mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Saya hanya punya dua tujuan utama datang ke sini kali ini. Pertama, untuk menanyakan secara spesifik mengapa legitimasi berdirinya Kekaisaran Lord Daeron tidak disetujui. Tentu saja, saya tidak ingin bertanya sebanyak itu sekarang. Saya sendiri yang akan memimpin putaran baru pemungutan suara untuk legitimasi Kekaisaran Lord Daeron. Mari kita mulai. Xiao Hong berdiri tegak di podium dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kata-kata dan tindakannya bebas, tetapi tak seorang pun berani menghentikannya. Seperti yang pernah dikatakan Xiao Hong sebelumnya, saat ini, yang kuat adalah yang benar. Setelah Xiao Hong memberikan instruksi ini, para anggota parlemen di bawah podium saling bertukar pandang. Parlemen negara-negara Uni Apen ini telah memberikan suara mendukung, seperti biasa, meskipun mereka memiliki perasaan campur aduk tentang pendekatan Xiao Hong. Menyusul tak jauh di belakang, Serikat Gadu memberikan suara mendukung, diikuti oleh Serikat Ao Utara, yang terpaksa berada dalam situasi ini. Tidak ada jalan lain, karena Kekaisaran Lord Daeron berbatasan dengan Serikat Ao Utara dan wilayahnya terbuka untuk Kekaisaran Lord Daeron. Mengapa mereka memberikan suara menentang atau abstain? Apakah mereka menunggu Xiao Hong menjadi gila? Seiring dengan terus bertambahnya jumlah suara yang mendukung, Aliansi Merah dan Aliansi Berbabaru, yang dianggap sebagai musuh bebuyutan Xiao Hong, mulai memberikan suara menentangnya satu demi satu, diikuti oleh Aliansi Asia di belakangnya. Dalam sekejap, hasil pemungutan suara hampir imbang lagi, dan legitimasi berdirinya Lord Daeron sebagai sebuah negara gagal disahkan sekali lagi. Melihat hasil penghitungan suara di layar utama, ekspresi Xiao Hong tetap tidak berubah. Ia menyentuh ujung hidungnya dengan lembut, lalu perlahan mengulurkan jarinya dan mengetukkannya ke depan. Tiup, 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 tiup. Hampir pada saat Xiao Hong membuat gerakan itu, para anggota Ksatria Pemakaman mengambil tindakan dan membasmi semua anggota Aliansi Merah, Aliansi Berbabaru, dan Aliansi Asia yang telah memberikan suara menentang gerakan tersebut. Dalam sekejap, aula parlemen yang besar itu berlumuran darah. Bahkan anggota tiga aliansi besar lainnya yang bersekongkol dengan Xiao Hong pun menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Mereka bukan tentara, dan pemandangan seperti itu terlalu mengerikan dan terlalu berdarah bagi mereka. Bahkan Osain, yang menonton dari layar, tak kuasa menahan senyum melihat pemandangan di depannya. Membasmi anggota koalisi negara-negara secara terang-terangan di siang bolong, ini. Jelas, Xiao Hong telah membesar-besarkan masalah di luar kendali. Adapun An Kairui, yang duduk di kursi utama, ia hampir kehabisan napas. Ia tak pernah menyangka Xiao Hong akan melakukan hal seperti ini. Namun, menghadapi Xiao Hong, ia hanya bisa marah, tetapi tak berani bersuara. Ia duduk diam di kursi utama karena ia yakin selama ia berani melawan kehendak Xiao Hong, ia akan menjadi korban berikutnya. Yang terakhir itu tidak dihitung. Ayo kita ulangi lagi dan pilih lagi, kata Xiao Hong, lalu menggunakan perangkat rune ajaib di depannya untuk mengatur ulang suara menjadi 0. Saat Xiao Hong memberikan perintah ini, para anggota dewan yang masih hidup gemetar, tetapi mereka tetap berusaha tenang dan memberikan suara setuju. Sementara itu, para anggota Ksatria Pemakaman, setelah menyeka darah dari tangan mereka,
juga mendatangi para anggota dewan yang telah meninggal, mengambil mesin pemungutan suara, dan memberikan suara setuju tanpa izin. Hasilnya, ketika Xiao Hong menatap layar cahaya di depannya, legitimasi berdirinya Kekaisaran Lord Daeron telah disahkan dengan suara bulat, meskipun metode yang digunakan cukup tidak konvensional. Pembicaraan Kairui. Xiao Hong melirik hasil pemungutan suara, lalu mengalihkan pandangannya ke An Kairui. Mendengar Xiao Hong menyebut namanya, An Kairui langsung terlonjak, seluruh tubuhnya gemetar seperti burung yang terkejut. Apa yang kau lakukan? Mari kita umumkan. Xiao Hong memberi isyarat agar dia melanjutkan. Ini, seorang Kairui sedikit bingung dan tercengang, dahinya sudah dipenuhi keringat. Apa kau menolakku? Tanya Xiao Hong balik. Tidak, kata An Kairui buru-buru, lalu segera berdiri dan menuju podium. Ia melirik mayat-mayat anggota dewan di depannya, lalu duduk. Kakinya sudah agak lemas. Namun, menghadapi instruksi Xiao Hong, An Kairui masih berkata dengan gemetar, sekarang, saya umumkan bahwa Kekaisaran Lord Daeron telah dengan suara bulat meloloskan permohonan kewarganegaraan dan telah memperoleh status hukum di alam semesta Tiger. Hasil pemungutan suara ini benar dan sah, serta mematuhi semua prosedur hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan perintah ini yang diberikan An Kairui, nama dan bendera Kekaisaran Lord Daeron dibuat dalam daftar negara di Tiger Universe. Di luar aula parlemen gabungan, lagu kebangsaan Kekaisaran Lord Daeron dimainkan, dan bendera Kekaisaran Lord Daeron dikibarkan di tiang bendera. Kalau tahu begini jadinya, kita nggak akan repot-repot begini, kata Xiao Hong sambil melirik An Kairui. Lalu ia dengan lembut mendorong An Kairui ke samping, berdiri di tengah podium sekali lagi, dan menjentikkan jarinya. Saat berikutnya, puluhan anggota persekutuan pembasmi mengawal Kasim Besar Carlo dan Direktur Pertahanan ke aula Dewan. Pada saat ini, baik Charo maupun Direktur Pertahanan tampak acak-acakan, dengan memar di wajah mereka. Berlututlah, kata pria gemuk itu. Tanpa sepatah kata pun, ia memutar tubuhnya yang besar dan menendang Carlo hingga jatuh ke tanah. Para anggota parlemen yang hadir merinding ketika melihat Charo dan Menteri Pertahanan diseret seperti guk-guk mati. Sejauh mana Xiao Hong akan bertindak? Seperti yang sudah kukatakan, tujuanku datang ke sini ada dua. Yang pertama sudah tercapai. Yang kedua, mengapa Kerajaan Leman, atas nama Dewan Persatuan Harimau, menahan armada transportasi warga Lord Daeronku dan melukai awak kapalku? Tanya Xiao Hong dengan nada dingin. Keheningan total menyelimuti seluruh tempat, tak seorang pun menjawab, atau lebih tepatnya, tak seorang pun dapat menjawab. Xiao Hong mengeluarkan suara sengau, lalu mengalihkan tatapan dinginnya ke Kasim Agung Carlo, dengan nada bertanya. Di alam semesta Tiger, Xiao Hong hampir terkenal karena melindungi rakyatnya sendiri, sebuah tradisi yang diwariskan dari Kekaisaran Lord Daeron. Siapapun yang berani menyakiti warga Kekaisaran Lord Daeron akan dimintai pertanggungjawaban dan dikejar sampai akhir. Yah, mereka tidak punya wewenang hukum atas alam semesta harimau, jawab Kasim Agung Carlo setelah berpikir sejenak. Jika Tiger Universe tidak punya hak yang sah, maka United Council lah yang seharusnya menangkapnya. Apa gunanya Leman Writers Nation menangkapnya dan mengapa mereka melukai kru saya? Tatapan Xiao Hong sedikit menajam, menunjukkan sedikit kekejaman. Ia sedikit meninggikan suaranya saat bertanya. Ini, keringat tipis sudah membasahi dahi Carlo, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Benar, semua yang dilakukan Xiao Hong memang melanggar hukum, tapi mau bagaimana lagi sekarang Xiao Hong bisa dengan mudah merenggut nyawa semua orang, dan itu sudah cukup. Bos, barusan, salah satu awak armada transportasi kita terluka parah dan meninggal dunia meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Saat itu, seorang anggota Serikat Assassin melapor kepada Xiao Hong dengan suara berat. Suara mendesing. Hampir seketika, tepat setelah anggota aliansi Assassin menyelesaikan laporan mereka, ekspresi Xiao Hong berubah sedingin es, matanya berkilat tajam tak berujung. Pupil matanya sedikit berkedut, dan aura pembasmi tiba-tiba menyeruak dari tubuhnya. Orang-orang di aula dewan menjadi pucat pasi saat melihat ekspresi Xiao Hong, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Saat itu, semua orang mengerti betul bahwa Xiao Hong benar-benar marah. Sedangkan kakek Carlo, dia merasakan dengungan di otaknya dan gelombang pusing melandanya. Aliansi apapun, bangsa apapun, kekuatan apapun yang berani menyakiti rakyatku di Lord Daeron, apapun alasannya, akan dikejar sampai mati oleh Kekaisaran Lord Daeron, dan kami tidak akan pernah membiarkan mereka hidup di bawah langit yang sama, gerutu Xiao Hong sambil menggertakkan gigi. Ia kemudian merenung sejenak sebelum tiba-tiba meninggikan suaranya. Basmi mereka. Manusia, bantai semua orang di kerajaan Ramon, tanpa memandang usia atau jenis kelamin.
Jangan biarkan seorang pun hidup. Suara mendesing. Begitu Xiao Hong mengucapkan kata-kata itu, seluruh tempat kejadian seakan mengalami ledakan sonik. Jantung semua orang berdebar kencang, dan mereka hampir pingsan di tempat. Pemusnahan. Arti kata ini sudah jelas artinya pemusnahan total Republik Leman di alam semesta Tiger. Kebrutalan ini sudah jelas. Osain, yang berada di dalam layar cahaya, merasa pusing mendengar ini. Ia tak pernah menyangka Xiao Hong akan melakukan hal seperti itu demi seorang warga Lord Aeron. Jelas ia rela mengorbankan seluruh bangsa demi seorang warga Lord Aeron. Konsekuensinya begitu parah dan tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, Xiao Hong telah mengambil Ice Fight dan menyerang langsung ke arah Carlo. Saat itu, Carlo terkulai lemas di tanah, hatinya dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Melihat Xiao Hong memberi perintah seperti itu dan bergegas menuju Iman Es, ia tergagap, Raja Xiao. Raja Xiao, ampuni aku. Aku salah, aku salah. Xiao Hong, tenanglah dan jangan impulsif. Kata Osain sambil melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada anggota Federasi Apenini agar berhenti duduk di sana seperti orang bodoh. Detik berikutnya, puluhan anggota Uni Apenini bergegas ke atas panggung dan memeluk Xiao Hong tanpa ragu. Beberapa anggota parlemen lainnya dengan ramah menghibur Tainan dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk tidak mengeluarkan perintah terlalu cepat dan menunggu sebentar. Xiao Hong, tenanglah. Kekaisaran Lord Aeron sekarang adalah sebuah negara. Apa yang kau lakukan merusak citra negara, kata Osain buru-buru. Ia tak pernah menyangka Xiao Hong akan membuat keributan sebesar itu. Citra nasional, beginilah citra nasional Kekaisaran Lord Aeron. Siapapun yang berani menyentuh warga Lord Aeron, Kekaisaran Lord Aeron akan melawan mereka sampai mati dan membuat mereka membayar dengan seluruh bangsa mereka. Kata Xiao Hong dingin kepada Carlo dengan ekspresi geram. Orang yang dirugikan seharusnya mendapatkan pelakunya. Tidak adil jika warga negara yang tidak bersalah terlibat karena kelalaian satu atau beberapa orang. Oleh karena itu, para pelaku harus diadili dan diberi kompensasi, dengan kompensasi yang besar. Kekaisaran Lord Aeron baru saja berdiri, jadi stabilitas harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh menjerumuskan tanah air kita yang baru dibangun ke dalam pertumpahan darah lagi. Osein terus menghiburnya dengan ramah. Kini ia akhirnya mengerti betapa sulitnya tugas yang diberikan Green kepadanya. Xiao Hong ini benar-benar terlalu mengkhawatirkan. Mendengar hal ini, Xiao Hong sedikit tenang, setidaknya dia tidak lagi berniat maju dan membasmi Carlo, setidaknya tidak untuk saat ini. Carlo, bicaralah. Kau membasmi warga negara seseorang, apa kau tidak mau membayar ganti rugi, kata Osain buru-buru kepada Carlo yang ketakutan. Ya, kompensasinya, kami bersedia memberikan kompensasi. Bagaimana kalau 200 juta koin emas, tanya Carlo cepat. Sepertinya kau tidak tulus, orang pembawa sial. Kata Xiao Hong setelah mendengar ini, dan hendak melangkah maju lagi. Carlo yang terkulai di tanah ketakutan melihat pemandangan itu dan berteriak, 20 miliar, 200 miliar. Ya dewa, 2 triliun tidak cukup. 2 triliun, angka berapa itu tak perlu dijelaskan lagi. Jumlahnya hampir cukup untuk membangun 4 armada Indomitable Wings. Itu belum cukup. Para prajurit yang terlibat dalam mencelakai warga Lord Aeronku, beserta pasukan dan komandan mereka, akan dieksekusi. Dan kau, beserta Direktur Pertahanan, juga akan diadili oleh Pengadilan Kekaisaran Lord Aeron. Selama kau menjalani hukumanmu, Kerajaan Lemang Raiteusnes untuk sementara akan berada di bawah yurisdiksi penuh Kekaisaran Lord Aeron, menjadi negara bawahan Kekaisaran Lord Aeronku, kata Xiao Hong dingin, nadanya dingin. Padahal, di mata Xiao Hong, hal itu sudah dianggap sebagai tindakan belas kasih yang besar dan pertimbangan untuk kebaikan kehidupan. Kemudian Xiao Hong memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan perintah satu persatu, dan Adipati Agung Carlo dari Republik Leman dan Direktur Pertahanan dikawal ke kapal apung. Xiao Hong kemudian meninggalkan parlemen gabungan dengan marah. Anggota parlemen gabungan lainnya tampak tak berdaya dan bingung. Xiao Hong telah menyapu bersih parlemen bersatu Tiger, langsung merebut kendali Republik Leman, dan memperoleh kompensasi yang sangat besar, tetapi apa yang dilakukan Xiao Hong, ia masih harus berpura-pura dimanfaatkan. Adakah keadilan di dunia ini? 1 jam kemudian, Xiao Hong kembali ke Unyilding Wings dan melihat semua kapal pengangkut pasukan besar, armada pengangkut, bahkan awak kapal telah bergabung dengan armada Unyilding Wings. Baru setelah itu, Xiao Hong memerintahkan kapal untuk kembali ke pelabuhan. Namun, kurang dari 1 jam setelah kepergian Xiao Hong, seluruh jagat raya Tiger hancur total, terutama 3 aliansi utama, Red Raiteusnes, New Berba, dan Asia. Setelah mengetahui anggota mereka terbasmi di Kerajaan Leman,
mereka pun murka. Di mata mereka, membasmi perwakilan mereka dan secara terbuka merebut Republik Leman sama saja dengan deklarasi perang. Dalam sekejap, ketiga aliansi besar ini mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Hong dan Kekaisaran Lordaeron, berusaha membasminya secepat mungkin. Melihat hal ini, Apennin Union tidak punya pilihan selain mengambil keputusan dan memimpin, segera mengumumkan bahwa jika New Berba Union menyerang Kekaisaran Lordaeron, mereka juga akan menyerang New Berba Union. Hal yang sama berlaku untuk aliansi Kadu. Kang Yu, yang sangat tidak senang dengan Xiao Hong, tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan menyesuaikan posisi armada dengan kerajaan Qing. Namun, Persatuan Olimpiade Utara memilih untuk tetap diam, berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari terjerumus ke dalam kubangan perang. Dengan cara ini, seluruh Tiger Universe seketika menjadi tong mesiu, dan percikan sekecil apapun dapat memicu perang kosmik. Meskipun sikap Xiao Hong tampak gila, ia dengan tenang menganalisis situasi saat ini. Faktanya, Tentara Merah, Berba Baru, dan bahkan aliansi Asia sudah menjadi musuh, bahkan musuh bebuyutan. Entah para anggota dewan itu terbasmi atau tidak, situasinya akan tetap sama. Hanya saja Xiao Hong menyerang lebih dulu, menghancurkan Dewan Persatuan Harimau yang menghambat perkembangannya sendiri, lalu menyerang lebih dulu untuk merebut kue besar yang didambakan semua orang tetapi tak berani disentuh lebih dulu Republik Leman. Fokus Xiao Hong saat ini adalah berjaga-jaga terhadap Uni Asia, karena aliansi merah tidak lagi mampu melancarkan perang skala besar, dan aliansi Berba baru dikekang oleh aliansi Apennini dan tidak dapat digerakkan untuk sementara waktu. Uni Asia saja tidak cukup untuk dikekang oleh Kekaisaran Futan, yang menyimpan dendam terhadap Xiao Hong, dan Kekaisaran Kadu serta Kerajaan Qing juga tidak cukup. Oleh karena itu, Xiao Hong telah memobilisasi kelompok tempur kapal induk Pusius milik Luo Xuening dan menempatkannya di sisi timur wilayah Sei Nixon. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka dapat langsung ditarik untuk operasi besar. 2 hari kemudian, Uni Asia benar-benar kacau, terutama gugus bintang rela, yang bersumpah untuk melawan Kekaisaran Lordaeron sampai akhir dan secara resmi bergabung dengan Uni Berba Baru. Sementara itu, armada Unyilding Wings kembali memasuki sistem bintang Demon Wing. Saat itu, Xiao Hong sedang duduk di sudut ruang kendali utama Unyilding, bukan di kursi utama, karena kursi itu hanya milik komandan tertinggi armada Unyilding Wings, dan Xiao Hong tidak ingin melanggar aturan ini. Yang mulia, bukankah kita terlalu gegabah dalam pertempuran ini? Tanya Arnos setelah tenang. Ceroboh, apa kau pikir setelah kita mapan, kita harus tetap berpegang pada cara lama dan terus berkembang? Itu tidak salah, tapi biar ku katakan, apa arti sebuah bangsa? Biar ku katakan, sebuah bangsa punya 2 tujuan. Pertama, menyediakan lingkungan hidup yang baik bagi rakyatnya dan kedua, membela rakyatnya tanpa ragu ketika mereka ditindas. Siapapun yang memprovokasi kita, kita akan melawan mereka. Sebuah ras harus punya nyali. Xiao Hong menatap layar dan berkata dengan suara berat. Yang mulia benar, saya sudah mencatatnya, jawab Arnos jujur. Sebenarnya, pendekatan Xiao Hong lebih sesuai dengan gaya Lordaeronia. Bos, 2 triliun koin emas dari Kerajaan Leman telah ditransfer ke rekening negara kita. Apa yang harus kita lakukan dengan dana ini? Tainan tiba-tiba datang ke sisi Xiao Hong dan bertanya. Bagaimana kita harus menanganinya? Tentu saja, kita harus menyerahkan semuanya kepada keluarga korban, kata Xiao Hong tanpa ragu. Hah, kau memberikan semuanya pada kami, bos? Apa kau sudah gila? Apa kami sudah jauh-jauh ke sini, berkelahi dan membasmi, tapi tidak mendapat satu pun keuntungan? Seru pria gemuk itu, mulutnya menganga. 2 triliun koin emas. Kalau itu ditumpuk, seberapa tinggikah mungkin mencapai luar atmosfer? Beraninya kau menyimpan uang anak orang lain yang sudah meninggal? Kenapa harus sejauh ini? Itu sudah seharusnya. Kalau tidak, untuk apa rakyat membayar pajakmu? Apa gunanya negara ini? Jawab Xiao Hong dengan tenang. 2 triliun. Berikan itu pada satu orang. Ya ampun, apa dia sanggup? Kata pria gemuk itu dengan ekspresi sedih. Kita kasih atau tidak, itu urusan kita. Mereka bisa makan atau tidak, itu urusan mereka. Jadi jangan khawatir, jawab Xiao Hong. Sekitar 10 menit kemudian, Xiao Hong menaiki kapal apung dan memasuki area dermaga istana kerajaan di kota Valet, diikuti dari dekat oleh armada transportasi yang telah dibajak sebelumnya. Saat kapal apung dan armada pengangkut perlahan berlabuh di area sandar kapal, keluarga para awak kapal yang telah menunggu di dekatnya, bergegas maju untuk bersatu kembali dengan orang yang mereka cintai. Hanya seorang perempuan tua, berusia lebih dari 60 tahun, berdiri dengan tenang di tepi area dermaga kapal, ditopang oleh seorang pemuda. Ia tampak relatif normal, hanya saja matanya agak merah dan basah. Xiao Hong sudah tahu siapa perempuan ini. Oleh karena itu, setelah ragu sejenak,
Xiao Hong melangkah maju dan berdiri di hadapan wanita tua itu, wajahnya muram. Saya sungguh minta maaf, Nyonya, saya tidak membawa pulang putra kesayangan Anda, kata Xiao Hong dengan sangat tulus, lalu membungkuk sedikit kepada wanita tua itu dengan sangat hormat. Yang mulia tak perlu menyalahkan diri sendiri. Kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja, ini sesuatu yang tak bisa dihindari, jawab wanita tua itu dengan tenang. Tenanglah, Kekaisaran Lord Daeron akan menghukum berat si pembasmi. Selain itu, ada ini. Sambil berbicara, Xiao Hong mengeluarkan token penyimpanan emas senilai 2 triliun dan menyerahkannya kepada wanita tua itu dengan kedua tangannya, sambil berkata, ini adalah kompensasi 2 triliun koin emas dari Kerajaan Lemang untukmu. Sekarang kuserahkan semuanya kepadamu. Wanita tua itu melirik 2 triliun koin emas itu, tetapi tidak mengambilnya. Ia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak menginginkannya. Aku sudah tidak muda lagi. Tunjangan kesejahteraan penuh dari Kekaisaran Lord Daeron sudah cukup bagiku untuk hidup dengan sangat baik. Lagi pula, aku punya 2 putra dan seorang putri yang bisa mengurusku. Kekaisaran Lord Daeron mungkin lebih membutuhkan uang ini daripada aku, dan aku tidak ingin anak-anakku kehilangan semangat berjuang karena uang ini. Faktanya, Kekaisaran Lord Daeron memodelkan pajak warisannya berdasarkan Apennine Union untuk mencegah hal ini, dengan pajak warisan mencapai 55%. Mendengar wanita tua itu berkata demikian, Xiao Hong benar-benar bingung harus berkata apa. Setelah berpikir sejenak, ia melanjutkan, jadi, uang ini mau dipakai untuk apa? Uang ini sepenuhnya milikmu. Pertahankan tanah air kita, apapun yang berhubungan dengan membela tanah air kita boleh, kata perempuan tua itu tanpa ragu. Dimengerti, jawab Xiao Hong. Setelah itu, Xiao Hong menghibur wanita tua itu beberapa saat dan kemudian bersiap memimpin rombongan ke istana kerajaan. Hei, kenapa kau menghalangiku? Lepaskan. Lepaskan aku. Aku harus bertemu Yang Mulia Xiao Hong. Jangan pegang aku, kau menyakitiku. Tepat saat Xiao Hong tiba di depan gerbang utama istana kerajaan, suara yang begitu menyayat hati tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengikuti suara itu, Xiao Hong melihat seorang pemuda berseragam Universitas Nasional Yujin dihentikan di luar oleh 2 pengawal istana kerajaan. Salah satu pengawal istana kerajaan terpaksa memegang lengan pemuda itu. Pemuda itu berambut acak-acakan dan seragamnya sangat lusuh. Namun, sorot matanya dipenuhi tekad yang kuat. Singkatnya, ia membuat orang-orang merasa seperti orang gila. Ada apa? Xiao Hong akhirnya berhenti, menoleh sedikit, dan bertanya. Paman Xiao Hong, Yang Mulia, ada yang ingin saya sampaikan. Izinkan saya masuk, izinkan saya masuk. Pemuda itu masih mempertahankan sikap gigihnya. Yang Mulia, anak ini sudah 3 hari di sini, dan dia terus mencoba masuk. Apapun yang kita tanyakan, dia tidak mau menjawab, kata Guan Jianchang tanpa daya. Sejujurnya, dia hampir gila karena anak ini. Hari ini hari Rabu, seharusnya masih jam sekolah. Kan kamu ngapain di sini dan siapa namamu? Tanya Xiao Hong lembut, tatapannya tenang sambil mengamati pemuda dari Lord Daeron itu dari atas ke bawah. Nama saya Luo Yin, Yang Mulia, Paman Xiao. Saya ingin berbicara dengan Anda berdua saja selama 10 menit, hanya 10 menit saja. Anak laki-laki itu melanjutkan, nadanya penuh permohonan. Xiao Hong melirik pemuda yang menyebut dirinya Luo Yin, berpikir sejenak, lalu melambaikan tangan ke arah Guan Jianchang, memberi isyarat agar dia mendekat. Saat berikutnya, Luo Yin berhasil melewati para pengawal istana dan menghampiri Xiao Hong. Ia melirik Guan Jianchang dengan ekspresi tidak senang ham. Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi, berbalik, dan berjalan menuju istana kerajaan, diikuti Luo Yin di belakangnya. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Xiao Hong dengan santai memasuki kantornya, lalu menoleh sedikit ke arah Luo Yin dan bertanya, ada apa? Kamu bisa cerita sekarang, kan? Apakah kamu yakin tempat ini rahasia? Luo Yin melihat sekeliling dengan waspada dan bertanya dengan sembunyi-sembunyi. Ini kantorku, dan ini sangat rahasia, jawab Xiao Hong sambil perlahan duduk di mejanya. Melihat sekeliling lagi, Luo Yin melangkah hati-hati beberapa langkah sebelum menarik setumpuk kertas kusut dari seragam sekolahnya dan meletakkannya di depan Xiao Hong. Yang Mulia, lihatlah ini. Ini adalah hasil riset saya selama 2 tahun. Saya pribadi yakin ini cukup untuk mendominasi seluruh Tiger Universe dan bahkan mengubah perang di masa depan secara fundamental. Xiao Hong melirik kertas kusut di depannya, lalu ke penampilan Luo Yin, dan pikiran pertamanya adalah, apakah ada yang salah dengan kepala anak ini? Akan tetapi, untuk masuk ke Universitas Nasional Yujin memerlukan kemampuan yang cukup tinggi. Setelah melirik Luo Yin sekali lagi, Xiao Hong perlahan mengulurkan tangan,
mengambil tumpukan dokumen yang kusut, dan mulai memeriksanya. Namun, segera setelah Xiao Hong membaca 5 baris teks tersebut, tatapannya yang tenang tiba-tiba berubah. Baris pertama dokumen ini berjudul Lubang Cacing Buatan, diikuti penjelasan teori di baliknya. Segala sesuatu di dunia ini adalah retakan, bahkan kaca yang tampak halus sekalipun, ketika diperbesar 10.000 kali, akan memperlihatkan retakan, termasuk kaca kristal yang sangat tahan lama. Ruang angkasa sendiri juga mengandung retakan, meskipun terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Kenyataannya, ruang angkasa bagaikan saringan, yang penuh dengan retakan. Retakan-retakan ini sebenarnya adalah lubang cacing mini. Ketika mengembang tanpa batas, mereka menjadi apa yang disebut lubang cacing di kehampaan, dengan ukuran dan kekuatan yang bervariasi. Jika kita dapat mendeteksi lubang cacing mini yang ada di sekitar kita dan mengembangnya tanpa batas, kita dapat menciptakan lubang cacing yang dapat kita kendalikan sesuka hati. Ini akan memungkinkan kita untuk menempuh jarak yang hanya perlu ditempuh beberapa hari oleh kapal perang berpola sihir dalam sekejap mata, langsung menuju lokasi target kita. Seluruh laporan itu panjangnya lebih dari 80 halaman, dan Xiao Hong membaca hampir seluruhnya. Bisa dibilang ia semakin terkejut setiap kali membaca halaman demi halaman. Dalam sekejap, Xiao Hong benar-benar memahami nilai laporan ini. Berapa umurmu tahun ini? Xiao Hong selesai membaca laporan itu, mendongak, dan nadanya menjadi agak serius. 22 tahun. Melihat penampilan Xiao Hong, Luo Yin sedikit menahan diri dan menjawab dengan jujur. Apakah kamu menulis laporan ini sendirian? Tanya Xiao Hong retoris. Tentu saja tidak, saya hanya pemimpinnya. Di belakang saya ada tim riset dan pengembangan yang beranggotakan sekitar 20 orang. Namun, dana riset kami sudah habis. Kami sudah mencoba segalanya. Saya bahkan mencuri uang dari rumah untuk riset. Tapi ayah saya memukuli saya sampai setengah mati. Meski begitu, ketika beliau bertanya apa yang saya lakukan dengan uang itu, saya tidak memberitahu beliau tujuan saya yang sebenarnya. Luo Yin tersenyum dan berkata tanpa berusaha menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Mencuri uang dari rumah itu salah, tapi semangat kerahasiaanmu patut dipuji. Namun, kau bisa mengajukan permohonan pendanaan dari Pangkalan Angkatan Laut, Grup Ular Langit, atau Grup Pemburu, lanjut Xiao Hong. Jangan bahas itu. Begitu mereka dengar aku baru 22 tahun, mereka semua langsung bilang fokus dulu kuliahmu. Masih banyak waktu sebelum kita kerjasama. Jelas mereka cuma mau ngeremehin aku, kata Luo Yin sambil mengerucutkan bibirnya. Jadi, kau datang kepadaku untuk meminta dana penelitian dan pengembangan, bukan? Tanya Xiao Hong sambil meletakkan dokumen-dokumen itu. Hehe, Luo Yin menyeringai nakal, menggosok-gosokkan kedua tangannya, niatnya sangat jelas. Melihat penampilan Luo Yin yang kekanak-kanakan, Xiao Hong pun tersenyum tipis. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan emas kosong dari laci, mengisinya dengan 5 juta koin emas sekaligus, dan menyodorkannya kepada Luo Yin. Ini adalah sumbangan pribadi sebesar 5 juta koin emas untuk Anda sebagai dana bagi Anda dan tim peneliti Anda. Selain itu, ini adalah rune komunikasi terenkripsi. Jika Anda mengalami masalah, Anda dapat menghubungi saya langsung tanpa melalui siapapun. Sambil berbicara, Xiao Hong menyodorkan rune komunikasi baru kepada Luo Yin. Melihat Xiao Hong mendorong kedua benda ini, Luo Yin mengerjap, agak tercengang. Begini, dulu ia hanya mendapatkan kurang dari 100.000 koin emas dengan menjual kembali barang-barang kecil dan melakukan hal-hal mencurigakan lainnya. Tapi sekarang, Xiao Hong memberinya 5 juta koin emas secara langsung, yang merupakan angka yang sangat besar bagi Luo Yin. Untuk sesaat, Luo Yin merasa tercekik. Menurutnya, bisa mendapatkan 500.000 koin emas dari Xiao Hong sudah dianggap sebagai keberuntungan. Dengan uang ini, kau bisa memperbaiki kondisi eksperimenmu, menambah jumlah eksperimen, membeli berbagai bahan baku, dan sambil melakukannya, ganti baju dan potong rambutmu. Xiao Hong mengamati Luo Yin dari atas ke bawah, memandangi penampilannya yang berantakan, lalu berkata, lagi pula, selama kau bisa membuat sedikit kemajuan dalam penelitianmu, aku akan secara pribadi memerintahkan salah satu dari 3 kelompok utama untuk menyediakan tim penelitian dan pengembangan khusus serta pendanaan untukmu, dengan syarat kerahasiaannya dijaga ketat. Baik, Yang Mulia. Luo Yin, setelah tersadar kembali, menjawab dengan tegas, lalu tanpa sepatah kata pun, memasukkan 2 barang pemberian Xiao Hong ke dalam jubahnya tanpa ragu sedikit pun. Juga, kamu terlihat familiar. Kamu baru saja memanggilku Paman Xiao, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Xiao Hong penasaran. Saya dari Kabupaten Kaspian. Anda bahkan pernah menahan saya saat menjadi hakim daerah.
Kemudian, insiden pengungsi Provinsi Langit terjadi, dan saya pergi ke Uni Apenini untuk belajar di Universitas Sains dan Teknologi Bersatu Apenini. Kemudian, saya pindah ke Universitas Nasional Eugene, kata Luo Yin sambil tersenyum. Kini Xiao Hong akhirnya ingat semuanya, kecuali bahwa saat itu, Luo Yin masih kecil. Ia sudah tumbuh besar sekarang hal itu membuat Xiao Hong mendesah mengingat waktu yang berlalu. Luo Yin tidak berlama-lama setelahnya. Ia mengobrol dengan Xiao Hong beberapa menit sebelum pergi dengan perasaan puas. Saat sosok Luo Yin perlahan menghilang, Xiao Hong berhenti sejenak sebelum akhirnya mengambil rune sihir komunikasi dan mengirimkan permintaan panggilan kepada Presiden Universitas Nasional Eugene. Presiden Universitas Nasional Eugene saat ini adalah seorang profesor bernama Gao Mozi, yang direkrut dari sebuah universitas bergengsi di Semenanjung Apenini dengan harga tinggi. Universitas Nasional Eugene, yang kini berlokasi di Pandora, telah rampung sepenuhnya. Arsitekturnya luar biasa megah dan megah, menempati separuh kota. Bangunan-bangunan di dalamnya sangat indah, dan lingkungannya pun indah. Jadi, Yang Mulia Xiao Hong. Ada apa sesaat kemudian, suara Gao Mozi terdengar dari rune sihir komunikasi Xiao Hong. Dibandingkan dengan rasa hormat para bawahan Xiao Hong, Gao Mozi, sebagai kepala sekolah, hanya berbicara dengan ramah tanpa kerendahan hati. Aku cuma mau tanya gimana kabar Luo Yin, murid dari sekolahmu yang terhormat. Di sekolah tanya Xiao Hong dengan sangat sopan, setelah pada dasarnya meninggalkan kesan angkuhnya sebagai Raja Lord Aeron. Dia ya, di satu sisi, IQ-nya sangat tinggi, sekitar 160. Rata-rata orang IQ-nya cuma sekitar 110, dan apapun di atas 140 sudah dianggap jenius. Jadi, bisa dibilang dia super jenius. Tapi orang ini bertingkah aneh, selalu bertingkah gila, punya tata krama yang buruk, tidak tahu sopan santun, sering bolos kelas, terang-terangan membantah guru, dan sama sekali tidak berpendidikan. Selain rune sihir spasial, dia payah dalam hal lain. Gao Mozi hanya menyebutkan satu kelebihan Luo Yin, tapi kalau soal kelemahannya, dia terus-terusan membahasnya. Oke, aku mengerti. Melihat Gao Mozi terus berbicara, Xiao Hong segera menyela, lalu menyapa singkat dan tiba-tiba mengakhiri percakapan. Wajah Xiao Hong tampak tersenyum tipis. Orang ini benar-benar berbakat. Xiao Hong perlahan menurunkan rune sihir komunikasinya, bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, prinsip Xiao Hong untuk pantang menyerah dalam menuntut ilmu mulai membuahkan hasil, dan Luo Yin adalah bukti terbaiknya. Tepat ketika Xiao Hong sedang duduk di kantornya sambil mendesah, sebuah pesan tiba-tiba datang melalui rune sihir komunikasinya. Pesan itu dikirim oleh Wei An dan isinya sangat sederhana, barang-barang telah dibawa kembali dalam keadaan utuh dan akan segera tiba. Melihat pesan ini, raut wajah Xiao Hong sedikit berubah. Ia pun segera meninggalkan kantornya dan tiba di area tambatan kapal di Istana Kerajaan. Hanya sekitar 5 menit kemudian, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat sebuah kapal pengangkut besar, panjang 500 meter, dan 2 kapal perang berpola sihir secara bertahap muncul di langit dan kemudian perlahan mendarat di area dok kapal Istana Kerajaan yang besar. Sesaat kemudian, sambil menatap tepian kapal yang berdebu, ia langsung berjalan keluar dari area tempat berlabuh kapal dan menghampiri Xiao Hong yang mulia. Batu pelangi raksasa yang Anda minta telah dibawa kembali, utuh tanpa kerusakan apapun. Dapat dikatakan bahwa ketika Xiao Hong memberi Wei An perintah ini dan tiba di lokasi yang sesuai, ia benar-benar membuat Wei An ketakutan. Hampir seluruh gunung itu adalah batu pelangi raksasa, dan bahkan lebih dari 10 meter di bawah tanah. Manfaat hal semacam ini untuk budidaya tidak terukur. Letakkan di lokasi yang telah ditentukan, perintah Xiao Hong. Atas perintah Xiao Hong, 16 pesawat angkut besar berpola sihir perlahan lepas landas. Bersamaan dengan itu, palka atas kapal angkut besar berpola sihir itu terbuka, memperlihatkan sebuah kontainer paduan mikron sepanjang 400 meter. Kemudian, helikopter-helikopter besar berpola sihir ini langsung mengangkat kontainer super besar tersebut dan memasuki area pelatihan di sudut Istana Kerajaan. Halaman kecil lokasi budidaya kini telah digali, dan ruang bawah tanah raksasa telah dibangun di dalamnya, khusus untuk menampung batu pelangi raksasa ini. Yang Mulia, bagaimana Anda menemukan batu pelangi raksasa ini? Wei An bertanya kepada Xiao Hong dengan rasa ingin tahu ketika helikopter berpola ajaib itu perlahan mengangkat wadah raksasa itu. Jangan tanya lagi soal ini, kata Xiao Hong lirih setelah berpikir sejenak, karena itu adalah masa lalu yang tidak ingin diingat Xiao Hong. Kemudian Xiao Hong memimpin Wei An menuju tempat latihan,
membuka gerbang logam mikron raksasa di halaman, dan secara pribadi mengarahkan helikopter berpola ajaib untuk memasukkan kontainer raksasa ke dalam ruang bawah tanah sedalam ratusan meter. Seluruh proses berlangsung dengan sangat hati-hati. Faktanya, selain Wei An dan beberapa ratus karyawan kepercayaan Tianxi Group, tidak seorang pun yang tahu apa isi benda itu. Satu-satunya yang mereka tahu adalah bahwa benda itu sangat berharga. Butuh waktu 1 jam penuh sebelum batu pelangi raksasa itu ditempatkan dengan hati-hati di ruang bawah tanah yang luas. Gerbang raksasa di puncak ruang bawah tanah perlahan menutup, membuatnya tampak seperti halaman yang dilapisi logam paduan mikron. Selain aku, anggota ksatria pemakaman lama dan baru juga bisa menggunakan tempat ini, kata Xiao Hong sambil menepuk bahu Wei An. Baik, Yang Mulia, Wei An membungkuk sedikit. Meskipun Xiao Hong tidak mengatakannya secara eksplisit, Wei An dapat merasakan pikiran Xiao Hong. Saat ini, Kekaisaran Lord Daeron membutuhkan sosok setingkat Sky Soaring sebagai pendukung. Jelas, dari perspektif saat ini, Wei An, yang memiliki kontrol jiwa level 4 dan hampir mencapai kontrol jiwa level 5, memiliki peluang terbaik. Tepat ketika Xiao Hong dan Wei An sedang mengobrol di tepi lapangan latihan, pola sihir komunikasi Xiao Hong tiba-tiba bergetar, meminta untuk menghubungi Qiao Linshen. Qiao Linshen kini telah sepenuhnya kembali ke pangkalan Angkatan Laut. Manajer Qiao Linshen, ada apa, tanya Qiao Linshen begitu panggilan tersambung. Yang Mulia, 2 prototipe kapal perang berpola sihir yang dikembangkan oleh tim saya telah selesai. Silakan datang dan melihatnya, kata Qiao Linshen penuh semangat. Secepat itu ekspresi Xiao Hong sedikit berubah saat mendengar ini, menunjukkan sedikit keterkejutan. Bukankah ini semua berkat aku saat itu? Sambil menoleh ke belakang Qiao Linshen, Mo Xi tersenyum dan melambaikan tangan kepada Xiao Hong. Setelah beberapa bulan, Mo Xi dan Qiao Linshen praktis tak terpisahkan, bagaikan burung yang sama terbang bersama. Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana, jawab Xiao Hong, lalu memutus komunikasi dan membuka celah spasial, memasuki garis pantai wilayah Laut Kaspia bersama Wei An. Karena Provinsi Skyrim tidak lagi menjadi ancaman, pembangunan seluruh pangkalan Angkatan Laut menjadi cukup tidak terkendali. Di sepanjang pesisir laut pedalaman Risga, bangunan-bangunan logam yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai jenis telah bermunculan, memberikan kesan kota metropolitan pesisir yang ramai. Kapal-kapal pengangkut berpola sihir, kapal-kapal perang berpola sihir, dan pesawat-pesawat pengangkut berpola sihir terus-menerus datang dan pergi. Tanpa berbagai pembatasan, pangkalan Angkatan Laut itu bagaikan kuda liar, dan di bawah pimpinan Fomingo dan Jolinson, ia mampu mengejar kelompok ular dan kelompok pemburu. Mengikuti saluran transmisi, mereka memasuki dermaga raksasa nomor 5 pangkalan Angkatan Laut, tempat Qiao Linshen dan Mo Xi sudah menunggu. Melihat ke bawah dari jendela observasi di sampingku, aku bisa melihat sebuah kapal perang aneh berwarna abu-abu keperakan dengan pola-pola ajaib berlabuh di galangan kapal, dengan sepasang lengan mekanis memasang lapisan luar dari paduan berukuran mikron berbentuk batu bata emas. Seluruh kapal perang berpola sihir itu menyerupai cakram berbentuk oval, datar dan lebar, panjangnya sekitar 300 meter, lebarnya 100 meter, tetapi tingginya hanya sedikit di atas 50 meter. Selain serangkaian jendela kecil untuk melihat, tidak ada senjata eksternal yang terlihat di luar. Kesan pertama yang muncul hanya satu kata aneh. Kapal ini sangat berbeda dari kapal perang konvensional yang dipenuhi sihir. Ini adalah kapal perang tipe meriam berpola sihir, bernama Longspin Union tipe I. Desain luarnya sesederhana dan seringkas mungkin, pertama untuk memudahkan perawatan harian, dan kedua untuk meningkatkan kinerja siluman kapal perang berpola sihir ini, sehingga dapat menghindari deteksi dan pemindaian musuh semaksimal mungkin, ujar Qiao Linshen dengan wajah bangga, sambil dengan penuh semangat menyesuaikan kapal perang berpola sihir di dermaga. Dapat dikatakan bahwa ini pastinya merupakan karya Jolinson yang paling membanggakan hingga saat ini. Di mana letak sistem persenjataannya, tanya Xiao Hong lembut, sambil mengamati kapal perang berpola sihir tipe 1 kompleks Long Ridge di depannya. Aktifkan sistem persenjataan, Jolinson memerintahkan kru di dalam kapal perang bertatahkan sihir melalui rune sihir komunikasi. Detik berikutnya, memandangi kapal-kapal perang berpola sihir di dermaga, pelat baja halus mereka terbuka satu demi satu, memperlihatkan meriam-meriam berat berpola sihir yang tersembunyi di bawahnya. Setiap meriam tampak memiliki teknologi yang kuat, memancarkan cahaya redup berpola sihir. Ada sebanyak 26 meriam dengan berbagai ukuran, dan mereka sangat berbeda dari meriam berpola sihir konvensional. Jangan tertipu oleh fakta bahwa meriam bertatahkan sihir ini sedikit lebih kecil daripada meriam bertatahkan sihir biasa. Struktur internalnya jauh lebih unggul daripada meriam bertatahkan sihir biasa yang dipasang di kapal.
Berkat penggunaan susunan bertatahkan sihir terbaru dari kelompok ular surgawi, sementara meriam berat biasa yang dipasang di kapal memiliki total 12 susunan bertatahkan sihir penambah daya. Long Spin Beam Type 1 kami memiliki 24 susunan bertatahkan sihir penambah daya yang terpasang pada 6 meriam utamanya. Dengan kata lain, jangkauan teoritisnya akan 2 kali lebih jauh daripada kapal perang bertatahkan sihir biasa, Mo Si menjelaskan kepada Xiao Hong. Mendengar ini, ekspresi Xiao Hong sedikit berubah. Panjang proyektilnya telah berlipat ganda. Apa artinya ini? Xiao Hong tentu saja mengerti itu berarti mereka bisa melancarkan serangan jarak sangat jauh. Kapal perang berpola sihir musuh tidak bisa menjangkau mereka, tetapi mereka bisa menjangkau musuh. Pada dasarnya ini adalah pertarungan bebas. Selain itu, kami juga telah mengembangkan cangkang berpola ajaib khusus untuk Long Reach Joint tipe 1. Ukurannya sangat kecil, untuk menutupi kekurangan ukuran magasin yang kecil, lanjut Qiao Linshen. Bagaimana mobilitasnya? Xiao Hong sedikit menyesuaikan pola pikirnya lalu bertanya. 30% lebih mahal daripada kapal perang berpola sihir biasa, lanjut Qiao Linshen. Pada dasarnya, kemunculannya bisa saja menyebabkan kapal musuh menderita kerugian besar dalam pertemuan pertama mereka, memaksa mereka untuk mempercepat pengembangan senjata yang mampu menangkalnya. Tentu saja, kapal ini juga memiliki kekurangan, yaitu biayanya yang sangat mahal. Satu kapal berharga 7 miliar koin emas, setara dengan 4 atau 5 kali lipat biaya kapal perang berpola sihir biasa, dan ini bahkan belum termasuk lambung kapal yang seluruhnya terbuat dari paduan berukuran mikron. Jika tidak, biayanya akan jauh lebih mahal. Masalah ini masih bisa diatasi untuk saat ini, kata Xiao Hong setelah berpikir sejenak, sebagian besar berkat 2 triliun koin emas yang diperoleh dari kerajaan Leman dan kemurahan hati ibu awak kapal. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan debug dan pengujian. Militer telah memutuskan untuk membeli 12 kapal dalam gelombang pertama, dengan harga 10 miliar koin emas per kapal. Lagi pula, pangkalan angkatan laut perlu dikembangkan, jadi pembelian ini seharusnya memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan, kata Xiao Hong. Kalau begitu, setuju, jawab Qiao Linshen tanpa ragu. Selain itu, meh berpola sihir milik grup Tianxie juga perlu dikembangkan sesegera mungkin. Kita harus memproduksi sebanyak mungkin. Saya telah memutuskan bahwa dalam waktu dekat, meh berpola sihir akan menggantikan tank berpola sihir di medan perang, dan kendaraan lapis baja lige akan menggantikan prajurit darat konvensional kita, lanjut Xiao Hong. Baik, bos, jawab Mo Si patuh. Meskipun Xiao Hong telah menyerahkan semua saham Tianxie Group, semua orang tahu siapa bosnya. Selain itu, ada kapal perang berpola sihir, terutama pesawat tempur berpola sihir antar bintang. Kita juga perlu memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkannya. Lagi pula, aku sudah mendapatkan pesawat tempur berpola sihir antar bintang cadangan dari Unyilding dari Arnos. Kalian bisa menggunakan ini sebagai prototipe untuk melakukan penelitian komprehensif, lanjut Xiao Hong. Kalau begitu, terima kasih banyak, Yang Mulia. Tepat waktu. Pesawat tempur berpola sihir antar bintang Silverbird V kami saat ini sedang dalam tahap penelitian. Akan sangat luar biasa jika kami bisa mendapatkan teknologi pengembangan pesawat tempur ini dari Angel Enterprises, kata Mo Si dengan ekspresi gembira. Dapat dikatakan bahwa pangkalan angkatan laut dan grup ular langit telah berkembang pesat, dan grup pemburu pun tidak tinggal diam. Sebaliknya, mereka diam-diam mencari pembuat rune terbaik di alam semesta Tiger dan dengan panik mengembangkan jenis kendaraan rune sihir baru. Sebelumnya, kendaraan berpola sihir konvensional memerlukan setidaknya magang level 2 untuk mengendarainya, tetapi Hunter Group akan mengembangkan jenis baru kendaraan berpola sihir yang dapat dikendarai oleh magang level 1. Meskipun mereka hanya berjarak satu tingkat, mereka memiliki makna penting yang mengubah zaman, dengan demikian mengumumkan bahwa mobil pola ajaib telah benar-benar memasuki tahap popularisasi. Menjelang senja, Xiao Hong kembali ke istana dan segera menuju area budidaya. Ia menyusuri lorong kecil menuju ruang bawah tanah tempat batu pelangi raksasa disimpan. Seluruh ruang bawah tanah itu cukup kasar menyebutnya ruang bawah tanah terlalu berlebihan lebih mirip lubang yang dalam. Tidak ada dekorasi di dalamnya, hanya beberapa lampu pola ajaib sementara yang terpasang di langit-langit, hanya memberikan penerangan yang biasa-biasa saja. Wadah paduan mikron yang sangat besar itu hanya memiliki satu sisi yang terbuka, sehingga memperlihatkan batu pelangi raksasa di dalamnya. Setelah mengamati batu pelangi raksasa itu sebentar dan menemukan cekungan kecil tempat ia sering berlatih, Xiao Hong melompat ke dalamnya dengan sangat mudah. Seketika, ia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya kembali melonjak tak terkendali. Perasaan ini begitu familiar bagi Xiao Hong. Tanpa jeda,
Xiao Hong duduk bersila di batu pelangi, mengeluarkan darah mahkota emas yang bermutasi, menyesapnya, lalu menutup matanya sedikit dan mengaktifkan rune ibel kultivasi terbakar. Di bawah rangsangan kuat dari ukiran darah mahkota emas yang bermutasi, pola ibel kultivasi yang terbakar, dan batu pelangi raksasa, Xiao Hong merasakan kekuatan internalnya benar-benar mendidih, seperti lautan yang mengamuk. Kekuatan luar biasa dalam tubuhnya mengamuk liar bagaikan badai apokaliptik. Kecepatan kultivasi seperti itu berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan normal, setidaknya beberapa ratus kali lebih cepat. Hal ini tidak mengherankan. Baik batu pelangi raksasa maupun darah elang mahkota emas yang bermutasi merupakan harta karun dari semesta harimau. Batu pelangi raksasa, khususnya, begitu besar sehingga masih menjadi keunikannya hingga saat ini. Hanya dalam waktu 10 menit, energi internal Xiao Hong telah meningkat 100 unit, dan bahkan Xiao Hong sendiri dapat merasakan guncangan hebat. Tentu saja, Xiao Hong tidak berani berpikir terlalu banyak saat ini. Ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga mengendalikan kekuatan yang meluap-luap di dalam tubuhnya dan mempertahankannya. Lapisan tipis keringat di dahinya perlahan mulai berkumpul menjadi butiran-butiran keringat, yang mengalir di pipinya. Bisa dibilang, kultivasi semacam itu tidak mudah bagi Xiao Hong bahkan, sangat menyakitkan. Rasanya seolah-olah kekuatan di dalam tubuhnya telah menjadi monster yang meraung, mengharuskannya untuk selalu waspada dan mengendalikannya. Maka, 6 jam berlalu dalam waktu yang luar biasa lamanya. Ketika Xiao Hong membuka matanya lagi, ia basah kuyup oleh keringat. Keringat mengucur deras dari tempatnya duduk bersila, bagaikan air terjun mini. Demikian pula, setelah pelatihan tersebut, kekuatan kendali internal Xiao Hong meningkat 2.500 unit, mencapai level kedua pengendalian jiwa. Kemampuannya mempertahankan kecepatan peningkatan tersebut sungguh menakjubkan. Namun, konsumsi kekuatan fisiknya juga cukup signifikan. Setelah 6 jam berkultivasi, ketika Xiao Hong berdiri, ia mendapati kakinya gemetar dan lemah, yang mana hal ini sangat jarang terjadi bagi seseorang seperti Xiao Hong yang berada pada level kedua pengendalian jiwa. Setelah meninggalkan ruang pelatihan bawah tanah dan kembali ke rumah kecil yang tenang, Xiao Hong menjatuhkan diri ke tempat tidur kayu sederhana. Namun, pada saat itu, rune sihir komunikasi yang diletakkan di samping meja kayu mulai berkedip terus-menerus. Itu adalah pesan rahasia yang dikirim oleh Departemen Intelijen, dan isinya sangat sederhana. Tanda-tanda mobilisasi pasukan telah ditemukan di Uni Asia, dan terdapat aktivitas armada yang tidak normal di Kadipaten Ruse Selatan. Kadipaten Rhodes terletak di bagian selatan persemakmuran Asia, berbatasan dengan Kerajaan Leman. Implikasi dari intelijen semacam itu jelas mengingat perubahan signifikan di Republik Leman. Persemakmuran Asia dapat melancarkan serangan dengan dalih membebaskan republik tersebut dari cengkeramannya dan kemudian menggabungkannya ke dalam wilayahnya sendiri. Selain itu, ada perang balas dendam terhadap Kekaisaran Lord Aeron. Xiao Hong telah dipersiapkan untuk langkah ini oleh Kerajaan Leman, dan itu sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Kekaisaran Lord Aeron dan Uni Asia pasti akan bentrok cepat atau lambat, itu hanya masalah waktu. Perlahan-lahan menghapus informasi dari rune komunikasi, Xiao Hong tidak membuat perubahan apapun, melepaskan unyilding armor miliknya, dan langsung berbaring di tempat tidur kayu kokoh, lalu tertidur lelap. Sebulan berlalu dengan cepat, dan sekarang, berkat serangkaian strategi Xiao Hong, bintang Demon Bond dan bahkan seluruh wilayah Kekaisaran Lord Aeron menjadi bersemangat dan penuh kehidupan. Kota-kota yang ramai telah bermunculan di seluruh planet ras Ibel, dan perusahaan serta korporasi segala ukuran berkembang pesat seperti jamur setelah hujan. Perkembangan Kekaisaran Lord Aeron sebagian disebabkan oleh berbagai kebijakan bebas dan terbuka Xiao Hong, dan sebagian lagi disebabkan oleh orang-orang Lord Aeron yang telah mencapai kesuksesan besar yang tersebar di seluruh Tiger Universe, yang tiada henti berupaya membantu tanah air mereka melaksanakan pembangunan dalam segala aspek. Namun, meskipun Kekaisaran Lord Aeron telah mencapai perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Xiao Hong kesulitan untuk mengimbanginya. Alasan utamanya adalah Xiao Hong harus mengurus urusan militer dan internal, yang menghabiskan banyak energi. Tepat saat itu, Xiao Hong berada di ruang latihan bawah tanah, duduk di ceruk batu pelangi raksasa, sepenuhnya fokus meningkatkan kendali kekuatan internalnya. Setelah sebulan latihan yang terputus-putus dan intens, kendali kekuatan internal Xiao Hong telah mencapai 80.000 unit, resmi memasuki level ketiga kendali jiwa. Yang perlu dilakukan Xiao Hong Suo sekarang adalah meningkatkan pengendalian diri internalnya semaksimal mungkin sebelum efek obat dari darah elang mahkota emas yang bermutasi hilang. 3 jam lagi berlalu sebelum kekuatan dalam tubuh Xiao Hong berangsur-angsur mereda, akhirnya menetap di 81.200 unit. Jika kecepatan ini berlanjut,
dan jika Xiao Hong mendedikasikan dirinya untuk berkultivasi, ia dapat mencapai tingkat kelima pengendalian jiwa dalam waktu kurang dari setengah tahun. Namun, saat ini, darah elang mahkota emas dan darah elang mahkota emas Xiao Hong yang tersisa telah sepenuhnya habis. Hal semacam ini bisa mudah dilakukan atau sangat sulit, tergantung pada apakah seseorang bersedia mengambil risiko, dan orang-orang seperti itu seringkali datang secara kebetulan. Berdiri perlahan, Xiao Hong kembali ke ruang kultivasi. Ia segera merapikan materi-materi level pengendali jiwa yang dibawakan Musier dan Bosan, lalu duduk di bangku kayu dan mulai melamun, memikirkan perkembangan masa depan Kekaisaran Lord Aeron. Secara halus, Xiao Hong sudah mulai menonjol. Energinya sendiri tak lagi cukup, dan ia perlu mencari seseorang untuk berbagi beban. Orang ini harus memiliki bakat luar biasa dan visi jauh ke depan untuk memimpin kereta Kekaisaran Lord Aeron yang melaju kencang kembali ke jalur yang benar. Seseorang, kemarilah. Setelah merenung selama setengah jam, Xiao Hong akhirnya mengucapkan perintah ini. Yang mulia, ada apa? Sesaat kemudian, Guan Jianchang melangkah masuk. Guan Jianchang masih menjalankan tugas lamanya sebagai pemimpin regu di pengawal istana kerajaan, yang bertanggung jawab atas area tempat Xiao Hong berkultivasi. Pangkat resminya memang tidak tinggi, tetapi ia sangat dipercaya oleh Xiao Hong. Kudengar elf ada di markas Korps Marinir. Panggil dia. Xiao Hong melambaikan tangannya dan memberi perintah. Sekitar setengah jam kemudian, elf, mengenakan seragam militer, memasuki ruang pelatihan Xiao Hong. Dibandingkan dengan raja-raja kerajaan lain, kehidupan sehari-hari Xiao Hong sangatlah sederhana. Salam, Yang Mulia, elf menyapa Xiao Hong dengan hormat militer standar. Ini pertemuan pribadi, tidak perlu formalitas. Cari saja tempat duduk, kata Xiao Hong santai, duduk di salah satu sisi ranjang kayu. Di sisi lain, elf tidak terlalu sopan. Ia melirik kursi kayu di sampingnya dan bertanya, kapan Yang Mulia memanggil saya? Saya harap Anda dapat merekomendasikan ahli strategi yang brilian untuk saya, kata Xiao Hong setelah berpikir sejenak. Hehe, Yang Mulia, Anda sudah memilih seseorang sejak Anda menanyakan pertanyaan ini, bukan? Elf melirik ekspresi Xiao Hong yang penuh pertimbangan dan tersenyum. Benar sekali, dia orang yang sedang kamu pikirkan, jawab Xiao Hong sambil tersenyum. Plato, Yang Mulia, Anda ingin mengumpulkan ketiga macan itu, bukan? Jawab Plato dengan santai. Sebenarnya, jika ia berhasil, Kekaisaran Lord Aeron akan sulit untuk tidak menjadi kuat. Otto akan bertanggung jawab atas peperangan antar bintang, Elf akan bertanggung jawab atas peperangan planet, dan Plato akan bertanggung jawab atas pengembangan pertahanan. Konfigurasi seperti itu hanyalah jajaran yang mewah. Jadi apa pendapatmu? Tanya Xiao Hong. Jika benar-benar berhasil, tentu saja itu akan menjadi hal yang sempurna, tetapi Plato adalah keledai yang keras kepala dan tidak mudah dihadapi, jawab Elf. Entah dia keras kepala atau tidak, kita harus menemukannya dulu. Sekarang aku perintahkan kalian untuk segera membentuk tim intelijen untuk menyusup ke kerajaan Sangbang Zenyi. Satu-satunya orang di tim intelijen ini adalah untuk menemukan dan memastikan keberadaan Plato, Xiao Hong menginstruksikan Elf dengan suara rendah. Dimengerti, Yang Mulia. Singkatnya, mari kita bawa Plato ke Kekaisaran Lord Aeron dulu, Elf mengangguk sebagai jawaban. Benar sekali, kerjakanlah secepatnya, perintah Xiao Hong. Baik, Yang Mulia, jawab Elf, lalu berbalik dan berjalan keluar. Hampir seketika Elf keluar, rune sihir komunikasi Xiao Hong bergetar, meminta panggilan dari Jolinson. Manajer Qiao Linsen, ada apa? Tanya Xiao Hong setelah panggilan tersambung. Yang Mulia, sesuai perintah Anda, 12 kapal perang berpola sihir tipe gabungan tulang punggung panjang telah selesai, Qiao Linsen melaporkan dengan penuh semangat kepada Xiao Hong. Apa secepat itu? Xiao Hong hampir tak percaya. Rasanya baru sebulan berlalu sejak ia memesan. Apa yang aneh, semua yang ada di pangkalan angkatan laut kita sebelumnya telah dilestarikan. Dengan sedikit modifikasi, pangkalan itu akan menjadi galangan kapal untuk kapal perang berpola sihir. Dan dengan bantuan kelompok ular surgawi, semuanya akan jauh lebih mudah. 12 kapal sebulan sudah dianggap lambat, kata Qiao Linsen dengan percaya diri. Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana, jawab Xiao Hong, lalu memutus komunikasi. Ia kemudian memanggil Otto dan membuka celah spasial. Belasan menit kemudian, saat Xiao Hong memasuki dermaga bawah tanah pangkalan angkatan laut sekali lagi, dia dapat melihat dengan jelas bahwa kapal perang berpola sihir Long Ridge Union tipe 1 telah diuji sepenuhnya dan dipindahkan ke rel peluncuran. Secara khusus, sebagian besar instrumennya sudah cerdas,
sehingga setiap kapal perang pola sihir gabungan Long Reach hanya membutuhkan 60 anggota awak untuk menyelesaikan semua tugas, sangat menghemat tenaga kerja. Sambil memandangi kapal perang bertatahkan sihir berjenis Long Reach Union di bawah jendela observasi, dan kapal perang bertatahkan sihir berjenis Long Reach Union di dermaga lain di layar cahaya yang dicat dengan lambang militer Lord Aeron, wajah Xiao Hong akhirnya bersinar dengan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Jika ke-12 kapal Long Reach tipe gabungan ini dapat mengerahkan kekuatan tempur teoritisnya, maka menangani situasi yang akan datang niscaya akan menjadi bantuan yang tepat waktu. Saat ini, yang paling menyusahkan bagi Xiao Hong tentu saja aliansi Asia. Dengan 12 kapal perang berpola sihir berkinerja tinggi ini membentuk kapal perang berpola sihir berkinerja super tinggi, Xiao Hong merasa lebih percaya diri. Tepat ketika Xiao Hong dan Qiao Linshen sedang mendiskusikan rencana pengadaan mereka selanjutnya, Otto sendiri datang. Otto berada dalam posisi yang sulit. Hampir setahun telah berlalu, dan Kang Yu menyadari bahwa Xiao Hong selalu bersikap jual mahal, selalu mencari alasan untuk memegang Otto erat-erat. Tak berdaya, Kang Yu hanya bisa berbicara kepada Otto berulang kali, mendesaknya untuk berhenti memperhatikan si orang menyebalkan Xiao Hong itu dan kembali ke Kekaisaran Jiadu sesegera mungkin. Pada saat ini, Kang Yu sangat membenci Xiao Hong, menyalahkan dirinya sendiri karena serakah dan menerima 110 miliar koin emas dari Xiao Hong. Otto sendiri, meskipun secara alami mengabdi kepada Kekaisaran Gadu, juga mulai peduli pada Kekaisaran Lord Aeron. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur antar bintang Kekaisaran Lord Aeron sepenuhnya dibangun oleh Otto. Jika Kekaisaran Gadu seperti orang tuanya, maka Kekaisaran Lord Aeron seperti anaknya, bahkan anak kandung. Karena tidak punya pilihan lain, Otto hanya bisa menggunakan taktik menunda, berulang kali menekankan bahwa dia akan segera kembali ke Kekaisaran Gadu dengan Andromeda setelah dia menyerahkan pekerjaan yang ada. Saudara Otto, cepatlah kemari. Melihat Otto masuk, Xiao Hong melambaikan tangan dengan santai kepada Otto lalu menunjuk ke arah pemandangan melalui jendela observasi. Lihatlah, inilah kapal perang berpola sihir baru yang kami kembangkan. Otto datang ke sisi Xiao Hong, melihat pemandangan di luar jendela observasi, tatapannya tiba-tiba berubah, wajahnya dipenuhi keheranan apa-apaan ini. Kapal perang pola sihir tipe gabungan Long Reach adalah jenis baru kapal perang pola sihir yang dikembangkan bersama oleh Pangkalan Angkatan Laut dan Grup Ular Langit, jawab Xiao Hong jujur, lalu menyerahkan sebuah map rahasia kepada Otto, yang berisi semua data kinerja kapal perang pola sihir ini. Otto membuka folder rahasia itu dan mengamati rangkaian data Long Spin Bin Type. Ia dipenuhi rasa takjub yang tak terkira. Struktur paduan mikron, lapisan pelindung luar yang dapat dihancurkan, struktur lambung terintegrasi, dan kelompok pola sihir yang sangat canggih, semuanya terintegrasi sempurna dan terwujud dalam Long Spin Bin Type. Ini. Otto semakin terkejut saat melihatnya, dan dia terus mengeluarkan suara-suara ini. Kita sekarang punya 12 kapal perang berpola sihir ini. Berapa banyak lagi yang harus kita beli selanjutnya? Itu keputusan Komandan Otto. Anggaran yang kuberikan untuk komando antar bintang adalah 300 miliar emas, kata Xiao Hong kepada Otto. Semakin banyak pembelian ini, semakin baik, jawab Otto. Bahkan, begitu kapal perang bertatahkan sihir ini mulai beroperasi dalam skala besar, kemampuan tempur antar bintang Kekaisaran Lord Aeron, untuk sementara waktu, akan tak tertandingi oleh siapapun. Saat itu, Otto benar-benar melupakan permintaan Kang Yu untuk kembali sendirian, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada kapal perang berpola sihir di depannya. Melihat Xiao Hong telah mengalokasikan 300 miliar emas untuknya, Otto mengerahkan seluruh dananya untuk memesan 30 kapal lagi. Tepat saat Otto membuat keputusan ini, ke-12 kapal perang bertuliskan sihir sudah dipandu ke saluran transportasi oleh medan gaya bertuliskan sihir. Sesaat kemudian, melalui layar cahaya, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa 12 kapal perang pola sihir tipe gabungan tulang belakang panjang melompat keluar dari laut di permukaan laut pedalaman Risga, dan kemudian berlayar dengan lincah menuju luar atmosfer, dan kemudian memasuki area rahasia sistem bintang sayap sihir untuk melakukan serangkaian pelatihan adaptif. Semua awak kapal di dalam kapal merupakan anggota terlatih dari Long Reach. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi dengan Long Reach Union, selesaikan rencana produksi, lalu perintahkan anggota inti Pangkalan Angkatan Laut, termasuk Fumingo DKK, serta Moshi DKK, untuk segera pindah ke ruang konferensi di Pangkalan Angkatan Laut untuk rapat penelitian dan pengembangan rahasia. Saya punya beberapa ide baru, Xiao Hong menginstruksikan Qiao Linshen. Hanya 2 jam kemudian, ruang konferensi besar di Pangkalan Angkatan Laut itu dipenuhi puluhan orang, semuanya adalah talenta inti Litbang Pangkalan Angkatan Laut. Di antara mereka, 5 atau 6 orang masih tampak sangat muda.
Mereka semua lulusan universitas dari Provinsi Langit saat itu, dan sekarang mereka sudah mampu menangani semuanya sendiri. Duduk di kursi utama, Xiao Hong melirik orang-orang di depannya sebelum perlahan berkata pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada semua orang atas keberhasilan produksi massal kapal perang pola sihir gabungan Long Reach. Mendengar ini, Fumingo tampak agak malu. Jelas, ia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Jolinson kali ini. Ia cukup puas dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa kapal perang berpola sihir yang baru saja ia ciptakan sudah mendekati level terdepan. Namun, ia tidak pernah menyangka Jolinson akan melewati prosedur yang tidak perlu dan melompat maju dengan selisih yang besar. Tentu saja, saya berani bertaruh bahwa kurang dari setahun setelah tipe gabungan tulang belakang panjang muncul, semua aliansi besar kemungkinan akan memproduksi tiruannya, terutama aliansi merah yang benar, yang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan akan mencoba segala cara untuk mencuri teknologi tipe gabungan tulang belakang panjang. Oleh karena itu, kita tidak boleh tinggal diam dalam keadaan apapun. Pendapat pribadi saya adalah, sementara tipe gabungan tulang belakang panjang diluncurkan, kita harus segera beralih ke penelitian dan pengembangan yang lebih maju, kata Xiao Hong dengan ekspresi serius, kata demi kata. Otto, yang sedang mendengarkan di dekatnya, tak kuasa menahan desahan. Bukankah ini gaya Federasi Apen ini, atau lebih tepatnya, Angel Enterprises? Sebelum meluncurkan produk generasi ini, generasi berikutnya telah memulai penelitian dan pengembangan. Kami selalu mempertahankan siklus pengembangan yang satu generasi lebih maju daripada produksi massal, sehingga para peniru dan mereka yang tidak memiliki semangat inovatif akan tersisih. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia punya ide baru, tanya Fumingo, bersemangat untuk mencoba. Xiao Hong tidak langsung menjawab. Ia malah mengeluarkan perangkat pola sihir komunikasinya dan menghubungi sensor di meja konferensi. Sesaat kemudian, sebuah layar cahaya raksasa muncul di tengah meja oval, dipenuhi sketsa-sketsa tebal dan kata-kata yang berserakan. Ini adalah sesuatu yang tiba-tiba terlintas di pikiran saya ketika saya masih senggang, dan setelah melakukan riset kasar, saya rasa ini cukup layak, yaitu integrasi armada, kata Xiao Hong. Integrasi armada apa maksudnya, tanya orang-orang yang hadir hampir serempak. Saat ini, armada antar bintang kita seringkali terdiri dari kapal-kapal perang yang diperkuat rune, membentuk sebuah armada. Dalam pertempuran, selain saling melindungi dan memperkuat, hampir tidak ada koordinasi. Yang saya maksud dengan integrasi armada adalah membentuk satu kesatuan utuh dalam armada, di mana setiap kapal perang yang diperkuat rune hanya bertanggung jawab atas satu tugas. Misalnya, beberapa didedikasikan untuk serangan, yang lain untuk koordinasi tempur, dan yang lainnya lagi didedikasikan untuk mitigasi kerusakan. Hal ini memastikan bahwa setiap kapal perang yang diperkuat rune dalam armada memenuhi peran spesifiknya, jelas Xiao Hong, menekankan setiap kata. Mendengar ini, raut wajah Otto, Fumingo, dan Jolinson berubah, dan yang lainnya langsung berdiskusi. Jelas, ini adalah pendekatan baru dalam peperangan antar bintang, yang memungkinkan setiap kapal perang bermanuver sihir untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada satu tugas. Dengan cara ini, tampaknya tak terhitung jenis kapal perang rune magis baru yang dapat diciptakan. Misalnya, kapal perisai pertahanan yang digambar Xiao Hong di layar tampak seperti jamur terbalik, dengan perisai pertahanan antar bintang berbentuk kipas raksasa di bagian depan, yang dirancang khusus untuk menahan tembakan musuh dan memberikan perlindungan hampa bagi pihaknya sendiri. Berikutnya adalah kapal perang berpola sihir, penuh sesak dengan meriam berat, tampak seperti benteng artileri bergerak, yang khusus dirancang untuk memberikan pukulan yang menghancurkan kepada musuh. Otto, yang berdiri di sampingnya, dipenuhi rasa takjub. Jika rencana di depannya dapat dilaksanakan, itu akan menjadi pendekatan revolusioner dalam strategi antar bintang. Dikombinasikan dengan teknologi Longspin Union, itu akan membuat kekaisaran Lord Daeron tak terkalahkan dalam hal kekuatan antar bintang. Sedangkan untuk pasukan darat, lapis baja lige tampaknya tak tergoyahkan, yang jelas mendorong peperangan antar bintang ke level yang lebih tinggi. Mereka yang tidak mampu mengimbangi ditakdirkan untuk tersingkir. Pada saat ini, Otto akhirnya menyadari bahwa Xiao Hong dan Hei Tinga sama-sama pencuri. Perbedaannya adalah Hei Tinga hanya tahu cara mencuri teknologi yang telah diselesaikan Federasi Apen ini dan Federasi Berba baru dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Efeknya tampak langsung, tetapi justru menghambat inovasi di negaranya sendiri. Di sisi lain, Xiao Hong mencuri sistem dan konstitusi Federasi Apen ini. Dialah pencuri yang sebenarnya. Kemudian semua orang mulai mengungkapkan pendapat mereka berdasarkan alur pemikiran Xiao Hong, dan Otto juga dengan sepenuh hati mengungkapkan pandangannya dari perspektif strategis. Dalam waktu singkat,
semua orang bertukar pikiran dan menciptakan lusinan kapal perang berpola magis yang berbeda. Mengenai apakah kapal-kapal tersebut dapat digunakan dan apa saja perbaikan yang diperlukan, hal ini memerlukan verifikasi dari berbagai perspektif. Mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas proyek ini, Fomingo akan mengambil alih, sementara Jolinson akan bertanggung jawab atas aspek teknis dan peningkatan Longspin Bin Type. Otto, selain menjabat sebagai Panglima Tertinggi Komando Antar Bintang, yaitu Komandan berpakaian merah, juga akan bertindak sebagai penasihat taktis. Setelah berdiskusi selama 2 jam penuh, hingga semua orang serak, Xiao Hong memberikan tugas ini dan memberi isyarat agar semua orang melanjutkan urusan mereka masing-masing. Setelah meninggalkan pangkalan Angkatan Laut dan kembali ke tempat latihannya melalui celah spasial, Xiao Hong menggosok pelipisnya. Pendekatannya yang langsung terhadap urusan nasional, urusan luar negeri, urusan militer, dan teknologi telah membebaninya, membuatnya merasa lelah dan energinya jelas terkuras. Ia sangat membutuhkan asisten yang berbakat, dan Plato tak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Setelah beristirahat sejenak di kamar, Xiao Hong memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mulai memilah-milah material tingkat pengendali jiwa di dalam ruangan. Beberapa material ini dibawa kembali dari altar oleh Wei Yan, sementara yang lain dikumpulkan oleh kelompok ular langit dan kelompok pemburu. Ada sekitar 100 jenis material yang berbeda. Setelah mengatur semua materi dan mencatatnya di kelompok rune sihir komunikasi, Xiao Hong duduk di meja kayu sederhana dan mulai merancang rune pertempuran pengendalian jiwa level 3 untuk dirinya sendiri. Kini setelah ia memiliki kambrium dan mayat merah darah yang tersegel di dalam kambrium, rune pertempuran utama Xiao Hong sudah lebih dari cukup. Yang dibutuhkan Xiao Hong sekarang adalah rune untuk membantu dalam pertempuran. Saat malam tiba, tepat saat Xiao Hong selesai memakan sesuatu yang sederhana dan bersiap untuk melanjutkan mengerjakan desain rune pertempuran, getaran tiba-tiba yang mendesak datang dari rune komunikasinya, meminta panggilan dari Otto. "Kakak Otto, ada apa?" tanya Xiao Hong saat panggilan tersambung. "Departemen Intelijen kami baru saja menerima kabar bahwa Kadipaten Ruse di bagian selatan Uni Asia telah mengumpulkan 90 kapal perang bertatahkan sihir dan 2 kapal induk bertatahkan sihir, dan sedang bergerak maju menuju negara bawahan kami, Kerajaan Ramon, dan telah menyatakan bahwa mereka akan memutus cengkeraman Kekaisaran Lordaeron dan mengembalikan kebebasan bagi Kerajaan Ramon." Otto melapor kepada Xiao Hong dengan ekspresi serius. Jelas, saat ini, Uni Asia tidak bisa lagi menahan diri. Hal ini dapat dimengerti. Dengan Kerajaan Ramon menjadi negara bawahan Lordaeron, pembatasan terhadap Kekaisaran Lordaeron tidak akan berlaku lagi. Terlebih lagi, meskipun Kerajaan Ramon kecil, tidak diragukan lagi merupakan hadiah yang menguntungkan dengan lokasi geografis yang sangat penting. Menggunakan panji keadilan tak lebih dari memanfaatkan kekacauan, seperti kupu-kupu malam yang berusaha mempertahankan kedok kebaikan. Mendengar ini, Xiao Hong tidak menunjukkan kepanikan yang kentara. Setelah merenung sejenak, ia mengeluarkan perintah-perintahkan armada sayap pantang menyerah dan grup tempur kapal induk Pusius untuk segera menuju Kerajaan Leman. Juga, perintahkan 12 kapal perang berpola sihir gabungan tulang punggung panjang kita untuk diam-diam menuju Kerajaan Leman juga, untuk mempersiapkan uji coba tempur pertama mereka. Setelah mengeluarkan serangkaian perintah, Xiao Hong merapikan unyilding armor miliknya, melangkah keluar dari tempat latihan, memasuki kapal terapung, dan mulai bergerak dengan kecepatan penuh untuk bertemu dengan armada unyilding wings. Hampir seketika, seluruh Kekaisaran Lordaeron terlibat penuh dalam pertempuran, dan kapal perang ajaib yang tersebar di seluruh wilayah Lordaeron semuanya siap bertempur. Mobilisasi militer berjalan tanpa hambatan sedikit pun, memberikan kesan sangat lancar, semua berkat Otto. 1 jam kemudian, saat Xiao Hong dan Otto menaiki kapal apung dan memasuki Unyilding Wings dan kelompok tempur kapal induk Pusius bergabung dan langsung menuju Republik Leman. Adapun 12 armada Longspin, mereka bergerak diam-diam dan berkecepatan tinggi melalui kekosongan, tindakan mereka sangat rahasia. Sementara itu, melihat ke wilayah utara Kerajaan Leman, 90 kapal perang berpola sihir dan 2 kapal induk berpola sihir yang dikumpulkan dari Kadipaten Lius dan negara-negara lain di Uni Asia telah menerobos perbatasan antara Kerajaan Leman dan Kadipaten Lius dan secara resmi memasuki Kerajaan Leman. Armada yang padat itu sungguh luar biasa. Panglima tertinggi operasi ini adalah Du Qisheng, Marsekal Agung Kadipaten Lius. Ia tampak baru berusia 30-an, tetapi sebenarnya berusia lebih dari 100 tahun. Ia memiliki kekuatan pengendalian jiwa tingkat pertama dan juga salah satu murid Kandus, yang mulia pengendali langit dari Federasi Asia. Kandus sendiri memiliki kekuatan pengendalian langit tingkat ketiga. Du Qisheng, di atas kapal induk Banyan Tree,
menatap layar yang hanya menampilkan segelintir kapal perang berpola sihir, sementara pasukannya sendiri sangat besar dan kuat. Senyum sinis tersungging di wajahnya. Di layar lain ada Haitinga dan Sang Jilong, Raja Kekaisaran Berbabaru. Ketiganya kini sepakat bahwa selama Du Qisheng dapat sepenuhnya menahan kekuatan utama armada Kekaisaran Lordaeron, Aliansi Merah dan Aliansi Berbabaru tidak akan peduli dengan Aliansi Apenin dan akan langsung mengirim armada besar jauh ke wilayah Lordaeron untuk menghancurkan Kekaisaran Lordaeron. Terus terang, Kerajaan Leman kini hanyalah umpan untuk melihat apakah Kekaisaran Lordaeron akan terpikat. Selama Kekaisaran Lordaeron mengirimkan lebih dari separuh kapal perangnya yang bertatahkan sihir ke Kerajaan Leman untuk melawan Uni Asia, Aliansi Merah dan Aliansi Berbabaru akan mengirimkan pasukan untuk segera menghabisi Kekaisaran Lordaeron dan melenyapkan Xiao Hong, akar masalah ini. Jika Kekaisaran Lordaeron tidak mengerahkan seluruh armada utamanya, maka menurut pandangan mereka, hampir mustahil untuk mengalahkan 90 kapal perang bertatahkan sihir dan 2 kapal induk bertatahkan sihir milik Uni Asia. Bagaimanapun, kekuatan antar bintang dari Persatuan Asia ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Sementara itu, Osain, yang berada di dalam Federasi Apenini, dan Kang Yu, yang berada di Kekaisaran Gadu, tentu saja segera mengetahui kemajuan Federasi Apenini ke Republik Leman. Dalam sekejap, mereka memahami implikasinya. Jika Kekaisaran Lordaeron mengerahkan armada kecil dalam pertempuran ini, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan 90 kapal perang ajaib dan 2 kapal induk ajaib milik Uni Asia. Jika sejumlah besar kapal perang bertatahkan sihir dikerahkan dengan kekuatan penuh, maka Aliansi Crimson dan Aliansi Berbabaru pasti akan memanfaatkan situasi dan melenyapkan Kekaisaran Lordaeron dalam satu serangan. Oleh karena itu, situasi saat ini tidaklah optimis. Menurut Osain, cara terbaik saat ini adalah melepaskan Republik Leman, tetapi hal ini niscaya akan memberikan keuntungan besar bagi persemakmuran Asia. Mengingat kepribadian Xiao Hong, akankah ia menyerah? Saat itu, Osain sedang duduk di kantornya yang elegan, wajahnya muram, menyaksikan armada Super Federasi Asia menyerbu Kerajaan Leman. Kadipaten Rish dari Federasi Asia telah mulai menyatakan bahwa Kerajaan Leman telah sepenuhnya lepas dari cengkeraman Kekaisaran Lordaeron dan mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, kerajaan itu perlu didukung dan dikendalikan sementara oleh Kadipaten Rish, yang secara gamblang merupakan sebuah pendudukan. Namun, kata-kata ini dibumbui dengan keadilan. Bapak Presiden, kami baru saja menerima informasi bahwa Xiao Hong telah memimpin armada sayap pantang menyerah dan grup tempur kapal induk Pusius ke Kerajaan Sani di persemakmuran Austria Utara. Diperkirakan ia akan sepenuhnya memasuki Republik Leman dalam waktu kurang dari sehari. Saat itu, Tiago tiba-tiba melapor kepada Osei di layar. Mendengar kabar ini, raut wajah Osei sedikit berubah. Indomitable Wings dan Pusius Carrier Battle Group hanya memiliki sekitar 60 kapal perang bertatahkan sihir, ditambah 2 kapal induk bertatahkan sihir. Sekuat apapun armada Indomitable Wings, mereka paling banter hanya bisa bertempur mati-matian melawan armada Super Federasi Asia. Jika ini terjadi, Uni Asia dapat terus memberikan bala bantuan kepada Kerajaan Leman kapan saja dan di mana saja. Bagaimana dengan Kekaisaran Lordaeron yang baru berdiri dan lemah? Selain itu, Aliansi Berbabaru dan Aliansi Merah juga mengamati situasi dari arah lain. Dalam pertempuran ini, Xiao Hong jelas telah memperhatikan Aliansi Keadilan Merah dan Aliansi Berbabaru. Ia hanya mengirimkan sejumlah kecil kapal perang berpola sihir untuk mempertahankan kekuatan pertahanan yang memadai di garis belakang. Namun, hal ini membuat garis depan tampak jauh lebih lemah. Bersaing dengan Asia terlalu sulit. Tuan Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tiago. Keduanya tahu betul bahwa mereka tidak bisa membiarkan Kekaisaran Lordaeron hancur. Tingkatkan tekanan pada Serikat Berbabaru. Selain itu, segera kirim 2 kelompok tempur kapal induk lagi untuk memperkuat Kekaisaran Lordaeron, mengikuti rute armada Unyilding Wings. Setelah berpikir sejenak, Tiago memberi perintah. Dimengerti, jawab Tiago tanpa ragu, karena ia sudah merasakan bahwa Kekaisaran Lordaeron berada di ambang kehancuran dan dalam bahaya yang sangat besar. Sementara itu, di sisi lain, Kang Yu menatap layar dengan ekspresi rumit. Monopoli Xiao Hong atas kelompok pertempuran pengangkut peri dan oto bisa dibilang telah menyebabkan niat baik Kang Yu terhadap Xiao Hong merosot. Namun, menghadapi kesulitan Xiao Hong, ia tak sanggup berpangku tangan. Perasaannya sungguh rumit. Setelah merenung selama lebih dari 10 menit, Kang Yu akhirnya mengeluarkan perintah untuk menekan Aliansi Asia dan memutuskan untuk membantu Xiao Hong sekali lagi, berharap Xiao Hong akan berterima kasih dan mengembalikan Otto dan kelompok tempur kapal induk Andromeda.
Sedangkan konsorsium Olimpiade Beijing, yang selalu mencari stabilitas, memilih untuk tetap diam dalam menghadapi Tong Mesiu dan diam-diam berdiri dalam posisi netral, tidak ingin menyinggung siapapun. Namun, pada saat ini, semua aliansi yang berbeda pada dasarnya mengalihkan perhatian mereka ke Republik Leman. Pertempuran ini akan secara langsung menentukan arah masa depan Kekaisaran Lordaeron, entah itu akan menjadi momen kejayaan sesaat atau kebangkitan kejajaran negara-negara kuat. Namun, saat ini, siapapun yang memiliki sedikit visi strategis dapat melihat bahwa Kekaisaran Lordaeron sedang berada dalam kesulitan yang mengerikan. Di sisi lain, Xiao Hong, di atas Unyilding, mulai mendiskusikan taktik dengan Otto dan Arnos. Inti taktik telah sepenuhnya dialihkan dari Unyilding Wings ke armada Longspin, yang akan menjadi protagonis pertempuran ini. Gagasan taktis utamanya adalah menggunakan Unyilding Wings dan kelompok tempur kapal induk Pusius sebagai pangkalan, dan meminta armada Longspin menggunakan taktik gerilya untuk menghancurkan sistem taktis armada Superlius. Setelah 2 jam penelitian, rencana pertempuran terakhir akhirnya ditentukan, dan kilatan dingin melintas di mata Xiao Hong. Berikan perintah gunakan Unyilding Wings dan kelompok tempur kapal induk Pusius sebagai pangkalan mereka, majulah dengan kecepatan penuh. Armada Longspin, dengan menggunakan radius ini, akan menjelajahi kehampaan, memaksimalkan mobilitas superior dan kemampuan serangan jarak jauh mereka. Xiao Hong akhirnya mengeluarkan perintah. Setelah mengeluarkan perintah, Xiao Hong melirik peta bintang lagi. Masih ada 1 hari lagi sebelum mereka tiba di kerajaan Leimang. Pertahanan yang mereka tempati saat ini relatif aman. Karena itu, ia menyerahkan semua tugas kepada Otto dan Arnos, lalu dengan santai memasuki ruang tamu, duduk bersila di atas ranjang besi, mengeluarkan cambrian dan menggenggamnya. Kemudian ia mulai berkonsentrasi, menyalurkan kekuatan batinnya ke cambrian untuk meningkatkannya ke tingkat kedua pengendalian jiwa. Sesaat kemudian, persepsi kekuatan Xiao Hong sekali lagi merasakan lautan energi yang luas dan mayat merah darah yang telah lama tersegel. Tanpa jeda, Xiao Hong terus melarutkan lautan energi itu, mencoba membuka bagian-bagian lain dari mayat merah darah itu. Beberapa detik kemudian, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa, selain lengan dan kepala, leher mayat berwarna merah darah itu mulai terlihat secara bertahap. Pada saat ini, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat kalung logam perlahan-lahan mulai terlihat di leher mayat berwarna merah darah itu. Liontin itu tampak sangat biasa, tanpa tanda-tanda kausan atau hiasan. Bentuknya persegi panjang, dengan batu permata seperti cermin di atasnya. Warnanya putih keperakan dan tidak menunjukkan kelainan apapun. Namun, Xiao Hong yang tak lagi berani meremehkan mayat berwarna merah darah itu pun diliputi rasa penasaran terhadap kalung itu. Hanya dalam beberapa lusin detik, cambrian Xiao Hong ditingkatkan sepenuhnya, mencapai level ketiga pengendalian jiwa. Pada saat yang sama, Xiao Hong secara bertahap merasakan bahwa, selain kekuatan bawaan dalam kambrium, kekuatan misterius menjadi semakin nyata. Setelah mengembalikan cambrian ke ornamen Royal Knight, Xiao Hong tidak melakukan apapun selain duduk bersila di tepi tempat tidur, tampak beristirahat dengan mata tertutup, tetapi sebenarnya sedang menyesuaikan pola pikirnya. Tidak ada seorang pun yang lebih memahami daripada Xiao Hong bahwa pertempuran ini sangat penting bagi Kekaisaran Lordaeron yang baru saja bangkit kembali. Kekalahan berarti kekalahan total. Untungnya, dengan penambahan armada Longspin, kita hanya bisa berharap bahwa mereka dapat mengeluarkan potensi penuh mereka. Saat Xiao Hong beristirahat dengan mata terpejam, armada aliansi Super Rius, di bawah komando Du Qisheng, telah menguasai Dewan Aliansi Harimau dan bahkan seluruh kerajaan Leman yang benar. Namun, Du Qisheng sendiri tidak memiliki keberanian yang sama dengan Xiao Hong, yang berani membasmi semua anggota aliansi lawan. Sebaliknya, ia mengendalikan mereka semua dan memerintahkan Dewan Aliansi Harimau untuk menurunkan bendera Kekaisaran Lordaeron dan mencabut hak-hak sah Kekaisaran Lordaeron. Meski begitu, Du Qisheng tetap menjaga citra yang sepenuhnya benar di mata dunia luar, berulang kali mengklaim bahwa dia melindungi Republik Lemang serta keadilan dan kejujuran Dewan Persatuan Harimau, sehingga Dewan Persatuan Harimau dapat melepaskan diri dari cengkeraman Xiao Hong, dan bahwa dia adalah pembawa keadilan. Namun, jelas bagi semua orang di semesta harimau bahwa Uni Asia mengincar Republik Leman dan Dewan Uni Harimau, yang kini hanya tinggal nama. Namun, mereka tidak seteliti Xiao Hong dalam memerankan penjahat. Mereka selalu suka mencari alasan yang terdengar muluk-muluk untuk menutupi kesalahan mereka. Du Qisheng, yang berada di atas banyan tri, menyaksikan pemandangan di layar cahaya di mana Republik Leman sepenuhnya diambil alih, dan rasa puas dirinya mulai terlihat jelas. Melapor kepada Panglima tertinggi,
gugus bintang 5 dan negara-negara lain telah kembali mengumpulkan 50 kapal perang berpola sihir di bagian selatan Kadipaten Liuxi, siap memberikan bala bantuan kapan saja. Ajudan Du Qisheng tiba-tiba melapor dengan lembut kepadanya. Dapat dikatakan bahwa Uni Asia hampir mengerahkan seluruh kekuatannya demi kekuasaan kerajaan kebenaran Leimang. Jangan terburu-buru. Selagi kita berhadapan dengan armada Lord Daeron, kalian bisa memberikan bala bantuan yang kuat dan melancarkan serangan mematikan. Aku ingin melihat apakah armada Unyilding Wings benar-benar tak terkalahkan, jawab Du Yun. Sebenarnya, rencana Du Qisheng sepenuhnya meniru taktik Otto selama pertahanan Lord Daeron melemahkan musuh, lalu mengerahkan pasukan baru untuk melancarkan serangan mematikan. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah beberapa jam istirahat, Xiao Hong telah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Ia kini berada di ruang kendali utama Indomitable, melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek. Armada Longspin telah diam-diam memasuki kerajaan Lemang, bersembunyi di sabuk asteroid raksasa gas yang sangat terpencil itu. Dengan kemampuan silumannya yang luar biasa dan perlindungan yang disediakan oleh sabuk asteroid, menemukan armada Longspin hampir mustahil. Yang mulia, armada kita diperkirakan akan memasuki wilayah kerajaan Leman dalam waktu sekitar setengah jam. Armada Longspin sudah siap. Petugas navigasi di ruang kendali tiba-tiba melapor kepada Xiao Hong. Sementara itu, sambil menatap layar di ruang kendali utama, armada supersekuturis telah mengerahkan pasukan yang sangat besar di sebelah barat Saint Ping Star, memberikan kesan kekuatan yang luar biasa, diam-diam menunggu kedatangan armada Lord Daeron. Mereka semakin dekat, dan diperkirakan mereka akan berada dalam jangkauan tembak satu sama lain dalam waktu sekitar 1 jam. Ayo, Du Qisheng, di atas Banyan Tree, bergumam pada dirinya sendiri sambil menyaksikan armada Lord Daeron mendekat ke layar cahaya. 840